Di tengah wilayah utara yang tertutup rapat, terdapat sebuah kota yang sangat kuno dan besar. Namun, karena tidak memiliki sumber air, kota ini telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Namun, saat ini kota ini ramai dengan orang-orang. Di atas beberapa bangunan yang masih utuh, terdapat panggung-panggung besar yang dibangun di mana-mana, yang tampak sangat spektakuler dari kejauhan. Karena tempat paling misterius di wilayah utara perbatasan yang disegel, Yinglongtai, terletak di pusat kota ini. Biasanya, karena blokade 4 keluarga, orang biasa tidak dapat memasuki kota ini sama sekali. Namun hari ini, karena kompetisi seni bela diri Yinglongtai yang diadakan setiap 3 tahun oleh 4 keluarga, orang-orang luar ini dapat datang dan menyaksikan pertempuran tersebut. Peristiwa besar semacam ini, yang jarang terjadi di wilayah utara, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Ketika Du Fei dan yang lainnya tiba di kota ini, 5 hari telah berlalu. Perjalanan itu sama sekali tidak membosankan. Setidaknya Guan Yan telah menjelaskan kembali situasi di seluruh wilayah utara perbatasan yang tertutup, sehingga Du Fei dapat lebih memahami wilayah utara. Ketika Du Fei dan yang lainnya memasuki kota, mereka melihat kota itu penuh sesak. Panggung-panggung di gedung-gedung dipenuhi hiruk-pikuk suara. Sesekali, suara angin yang pecah terdengar di langit, diikuti oleh sosok-sosok yang muncul seperti belalang. Selain kompetisi bela diri yang sebenarnya, kompetisi bela diri Yinglongtai biasanya juga menampilkan kompetisi antar individu-individu kuat dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan, selama kompetisi yang mirip pemanasan ini, keempat keluarga kami akan mengidentifikasi individu-individu kuat dan mengundang mereka untuk menjadi upeti atau pengawal keluarga. Lebih lanjut, karena keempat keluarga kami memiliki sumber daya kultivasi yang sangat melimpah, bergabung dengan kami berarti mendapatkan akses ke sumber daya dan platform kultivasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kompetisi bela diri Yinglongtai, yang diadakan setiap 3 tahun, memang menarik banyak individu kuat. Ketika Du Fei dan yang lainnya tiba di tempat duduk kepala pelayan di pusat kota, Guan Yan berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Du Fei hanya mengangguk acuh tak acuh. Ia tentu saja mengerti niat Guan Yan untuk memenangkan hatinya, dan mungkin kali ini bahkan ada izin keluarga. Namun, Du Fei tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan faksi manapun. Guan Yan menghela napas pelan ketika melihat pemandangan ini. Ia sudah lama tahu bahwa Du Fei tidak tertarik dengan hal ini, tetapi keluarga itu punya permintaan, jadi ia harus bertanya, kalau tidak, itu akan menjadi kesalahannya. Haha, saudara Du Fei, kamu terlambat. Silakan duduk. Guan Fengyi, yang sudah duduk di depan kursi dan menyipitkan mata menyaksikan pertarungan di atas ring di depannya, sepertinya menyadari sesuatu. Ia berbalik dan menatap Du Fei, sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei tampak tidak sopan. Ia mengangguk dan duduk santai di kursi depan. Kemudian, tatapannya perlahan menyapu ke depan. Hal pertama yang menarik perhatian Du Fei adalah sebuah danau besar. Namun, air yang mengalir di danau ini bukanlah air, melainkan magma ungu merah, yang bergulung lembut dan mengeluarkan semburan uap panas. Saat ini, sebuah arena besar yang dibangun dengan batu-batu besar di kolam magma berada di arena tersebut, dan 2 master sedang bertarung di atasnya. Namun, hal ini sebenarnya tidak menarik perhatian siapapun. Di tengah kolam magma, berdiri sebuah pilar batu raksasa yang bahkan 100 orang pun tak akan sanggup memeluknya. Pilar itu sangat tua, diselimuti oleh materi bersisik dan berkeratin, menjulang tinggi ke angkasa, terhubung langsung dengan cakrawala yang tak terlihat. Apakah ini teras Yinglong, gumam Du Fei dalam hati sambil memandangi pemandangan itu. Hanya sesuatu yang semegah ini yang mungkin bisa dilindungi oleh 4 keluarga di wilayah utara dengan susah payah. Setelah mengamati sejenak, Du Fei perlahan mengalihkan pandangannya. Guan Fengyi juga melihat apa yang Du Fei perhatikan, lalu tersenyum dan berkata, saudara Du Fei pasti juga menyadari bahwa benda ini adalah teras Yinglong yang legendaris. Saya belum pernah ke teras Yinglong, tetapi konon jika Anda bisa pergi ke puncak teras Yinglong untuk berlatih, di sana terdapat energi yang sangat berharga yang disebut Tianlong Qi. Benda ini tidak hanya sangat bermanfaat untuk kultivasi, tetapi juga memiliki banyak manfaat untuk kekuatan fisik. Karena kau sudah bilang begitu, aku jadi makin ingin naik dan melihatnya sendiri. Mendengar itu, Du Fei tak kuasa menahan senyum. Kalau kau mau melihatnya, kau mungkin harus menyingkirkan orang-orang merepotkan ini dulu. Setelah kata-kata itu terucap, tatapan Guan Fengyi sedikit berubah, dan dengan senyum tipis di wajahnya, ia melihat ke arah lain di lapangan. Mendengar ini, Du Fei perlahan menoleh dan melihat sekelompok besar orang muncul di sebuah tribun tak jauh dari sana. Di antara mereka, ia melihat sosok yang familiar, yaitu Zhou Qing.
Keluarga Zhou mata Du Fei sedikit menyipit, dan ia mengerti maksud Guan Fengyi. Dari 3 keluarga lainnya, yang paling ia benci, atau mungkin satu-satunya, adalah keluarga Zhou. Ia tidak hanya mencegah keluarga Zhou mendapatkan apapun dari perjalanan Phoenix surgawi kuno mereka, tetapi ia juga membasmi Leng Wuming, meninggalkan keluarga Zhou tanpa penolong penting untuk kompetisi seni bela diri Yinglongtai. Jadi, ia benar-benar telah menjadi musuh bebuyutan keluarga Zhou. Setelah tatapannya tertuju pada Zhou King sejenak, Du Fei mengalihkan pandangannya ke tempat di depannya. Saat ini, ia melihat 2 sosok yang cukup menarik perhatian di sana. Salah satu dari mereka mengenakan jubah biru dan membawa tombak yang sangat besar di punggungnya. Samar-samar, aura yang sangat tajam terpancar darinya. Pria yang satunya lagi memiliki wajah yang sangat biasa, tetapi dia mempunyai senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia tidak mempunyai perasaan apapun tentang pertempuran Yinglongtai yang akan datang. Setelah tatapan Du Fei tertuju pada keduanya sejenak, dia pada dasarnya mengerti bahwa kedua orang ini seharusnya menjadi orang yang paling merepotkan dalam keluarga Zhou. Pria bertombak di punggungnya itu Zhou Yun dari keluarga Zhou. Konon, dia menguasai berbagai macam keahlian unik keluarga Zhou. Sekalipun aku menyerah padanya, peluangnya hanya 50-50. Kata Guan Fengyi dengan wajah serius. Jelas sekali dia sangat mementingkan orang ini. Bagaimana dengan yang satunya? Du Fei menyipitkan matanya, tetapi tatapannya tertuju pada orang itu. Menurutnya, yang satunya tampak lebih berbahaya. Orang ini adalah Wang Yan dari Sekte Setan Bayangan. Ia dianggap sebagai rekan junior Leng Wuming dan Zhou King. Namun, orang ini jauh lebih kuat daripada kedua kakak seniornya. Menurutku, bahkan Zhou Yun pun mungkin tak mampu menandinginya. Guan Fengyi menyipitkan mata dan menatap orang itu, lalu berbicara perlahan. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Ia telah mengalami sendiri kesulitan Leng Wuming dan tentu saja memahaminya. Leng Wuming sangat kuat. Jika ia belum pernah kalah di tangan Phoenix Langit Kuno, ia mungkin takkan mampu mengalahkannya. Dan sekarang, Wang Yan muncul, bahkan lebih kuat dari kedua saudaranya. Jelas, orang ini jelas tak akan mudah dihadapi. Ketika Du Fei menyipitkan mata ke arah Wang Yan, Zhou King sepertinya menyadari sesuatu, lalu membisikkan beberapa patah kata kepada Wang Yan. Kemudian, Wang Yan perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapannya yang agak aneh jatuh pada Du Fei. Kemudian senyum tipis muncul di wajahnya, lalu ia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai tenggorokannya. Meski tidak ada suara yang terdengar, Du Fei masih mengerti maksudnya. Aku akan mengambil nyawamu. Adegan ini membuat pupil Du Fei sedikit mengecil. Sepertinya menjadi asisten pengurus rumah tangga Asosiasi Seni Bela Diri Yinglongtai adalah hal yang baik baginya. Setidaknya, lawan seperti ini bisa diatasi sepenuhnya sejak awal. Saudara Du Fei, apakah Anda memiliki konflik dengan Wang Yan? Guan Fengyi juga memperhatikan sisi itu, dan tentu saja melihat gerakan Wang Yan. Ia pun merasa sedikit terkejut. Bukankah Guan Yan dan yang lainnya sudah memberitahumu saat pertempuran kuno Phoenix Langit, Leng Wuming dibasmi olehku, dan tidak ada jasad yang ditemukan? Du Fei menjelaskan dengan enteng, jelas tidak mengerti mengapa Guan Feng juga tidak tahu hal ini. Begitu, Guan Fengyi tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada meminta maaf, sejujurnya, saya tidak tahu persis apa yang terjadi selama pertarungan Phoenix Langit kuno antara Guan Rong dan yang lainnya. Sekarang sepertinya jika saudara Du Fei tidak turun tangan hari itu, penyakit Guan Ting mungkin tidak akan sembuh. Terima kasih banyak. Bukan apa-apa, itu yang harus kulakukan, kata Du Fei ringan. Oh ya, Guan Fengyi tiba-tiba teringat sesuatu, Wang Yan dan Leng Wuming sama-sama murid Tetua Agung Sekte Ibel Bayangan. Kalau tidak salah, Tetua Agung itu berada di level Sekte Bela Diri tingkat tinggi tingkat 4. Lagi pula, Tetua Agung ini sangat protektif terhadap bawahannya. Aku khawatir, saudara Du Fei, kau telah membasmi Leng Wuming, dan aku khawatir dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Tentu saja, masalah ini disebabkan oleh pengurus rumah tanggaku. Selama saudara Du Fei tinggal bersamaku, aku jamin Tetua Agung Sekte Ibel Bayangan bahkan tidak akan berani datang ke rumah kita. Mendengar bujukan Guan Fengyi, Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, mari kita bahas masalah ini setelah konferensi seni bela diri Yinglongtai. Haha, saudara Du Fei benar. Akulah yang terlalu tidak sabar. Guan Fengyi mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Kau tidak bisa bilang kau tidak sabar, kakak. Lagi pula, kalau kita tidak segera mengalahkan pahlawan muda seperti kakak Du Fei, dia mungkin akan lari ke pihak lawan. Guan Xiyu, yang duduk di seberang dan menatap Du Fei, ikut berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini,
Du Fei tersenyum, tetapi tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, tatapannya perlahan menyapu ke depan lagi. Di sana, ketika kedua pria kuat itu bertarung, suasananya juga sangat meriah dan tampak cukup menggerahkan. Mereka yang di sana berasal dari keluarga Su. Kau lihat orang berbaju putih di depan dia, Su Chen dari keluarga Su. Dia orang nomor satu di antara generasi muda keluarga Su, dan kekuatannya hampir setara denganku. Guan Fengyi menunjuk ke arah keluarga Su dari kejauhan dan menjelaskan dengan lembut. Adapun yang di sana, mereka adalah keluarga Gu, tapi orang yang paling merepotkan belum muncul. Sambil menyaksikan pertempuran antara para sakti dari berbagai pihak di bawah, Guan Fengyi juga meluangkan waktu untuk memperkenalkan para sakti dari keluarga lain kepada Du Fei. Namun, karena Gu Haoshan, orang yang paling merepotkan, belum muncul, Du Fei tidak terlalu khawatir. Namun demikian, Du Fei dapat melihat bahwa masing-masing dari 4 keluarga di wilayah utara memiliki anak-anak muda yang sangat elit. Sumber daya kultivasi di wilayah tersegel ini pasti sangat terbatas, sehingga lebih mudah untuk mengasah tekad. Jika tidak, Du Fei tidak dapat menemukan alasan lain untuk menjelaskan mengapa anak-anak muda di wilayah tersegel begitu kuat. Seiring berjalannya waktu, Du Fei perlahan kehilangan minat pada pertarungan di bawah. Akhirnya, ia hanya menutup mata dan beristirahat. Setelah waktu yang tidak diketahui, kebisingan yang memekakkan telinga di sekelilingnya berangsur-angsur mereda, dan kemudian Du Fei merasa bahwa napas semua orang yang duduk di sekitarnya tampak menjadi sedikit lebih cepat. Apakah ini akan segera dimulai? Mata Du Fei yang awalnya sedikit menyipit tiba-tiba terbuka saat itu. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan melihat seorang lelaki tua berdiri di udara di tengah kolam magma. Itu seseorang dari keluarga Gu. Keluarga Gu memenangkan kejuaraan di kompetisi bela diri Yinglongtai terakhir, jadi kali ini keluarga Gu yang akan menjadi tuan rumah, Guan Xiu menjelaskan dengan suara rendah di samping Du Fei. Kompetisi bela diri Yinglongtai diadakan setiap 3 tahun. Saya yakin semua orang sudah sangat paham aturannya, jadi saya tidak akan banyak bicara. Tahun ini akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap keluarga akan mengirimkan 3 orang, tetapi salah satunya bisa menjadi asisten yang diundang dari daerah lain. Suara lelaki tua itu bergema di lapangan, lalu ia melihatnya menyilangkan tangan, dan 4 lingkaran cahaya langsung melesat, berputar-putar di lapangan. Tertawa, ketika lingkaran cahaya itu muncul, Guan Fengyi tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan hisap langsung menyebar, langsung menyedot salah satu lingkaran cahaya ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, orang-orang dari 3 keluarga lainnya juga mengangkat tangan mereka satu persatu, dan tiba-tiba mengambil kembali sekelompok lingkaran cahaya. Desir, saat lubang itu jatuh ke tangan Guan Fengyi, ia langsung membentuk sebuah token, kemudian seberkas cahaya memancar dari token tersebut, lalu menyambung dengan seberkas cahaya yang memancar dari lokasi keluarga Zhou. Lawan pertama adalah keluarga Zhou. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk mendongak ke arah sana, dan segera melihat Wang Yan mengangkat kepalanya dan menyeringai ke arah Du Fei dengan senyum yang amat ganas. Aku tidak menyangka lawan kita di babak pertama adalah keluarga Zhou. Guan Xiu mendongak ke arah keluarga Zhou dan berbicara dengan ekspresi rumit. Entah itu keluarga Zhou atau bukan, cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka. Jika kita bertemu keluarga Gu terkuat, kita mungkin tidak akan bisa menang bahkan jika kita mengalahkan mereka. Jadi, bagaimanapun caranya, kita masih mendapatkan sedikit keuntungan saat ini, kata Du Fei acuh tak acuh. Jelas, dia tidak menganggap serius keluarga Zhou. Saudara Du Fei benar, siapapun yang kita hadapi, tidak ada yang perlu disyukuri. Selama kita bisa mengalahkan lawan, itu saja yang penting. Guan Fengyi tersenyum dan mengangguk. Ia lalu dengan santai membagi cincin cahaya di tangannya menjadi 3 dan menyerahkannya kepada Du Fei dan 2 orang lainnya, sambil berkata, masukkan cincin cahaya ini ke dalam token kalian masing-masing. Ini akan menentukan urutan kemunculan kita. Mendengar ini, Guan Xiu menjadi orang pertama yang memproyeksikan lingkaran cahaya ke tokennya, dan langsung melihat kata kecil muncul di tokennya. Hampir pada saat yang sama, di pihak keluarga Zhou, kata satu muncul pada token di tangan seseorang. Sebenarnya Zhou Yun. Melihat tombak yang dilebih-lebihkan di belakang pria itu, Guan Xiu mendesah. Saudara Du Fei, ikutlah. Guan Fengyi mengerutkan kening dengan jelas saat melihat pemandangan ini, lalu tersenyum pada Du Fei. Du Fei mengangguk ketika mendengarnya, lalu dengan santai mengambil aperture dan memotret token di tangannya. Dalam sekejap, 3 kata muncul di token tersebut. Hampir pada saat yang sama, Guan Feng juga menempelkan lubang pada tokennya, dan kata 2 tiba-tiba muncul.
Lawanku ternyata si pecundang Zhou King. Guan Fengyi sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Meskipun ia yakin akan menang jika bertemu Zhou King, sungguh sayang baginya bertemu Zhou King mengingat statusnya. Terlebih lagi, karena dia berhadapan dengan Zhou King, Du Fei berhadapan dengan penolong yang diundang kembali oleh keluarga Zhou, Wang Yan dari Sekte Setan Bayangan. Pelayan Guan Xiyu benar-benar bertemu Zhou Yun. Ini sungguh menarik. Sepertinya pertandingan pertama pelayan itu tidak akan banyak memberi harapan. Sebenarnya sama saja. Bukankah Guan Fengyi menghadapi Zhou King di pertandingan kedua? Bukankah itu berarti keluarga Zhou pasti kalah? Sepertinya keluarga mana di antara kedua keluarga ini yang akan muncul harus menunggu putaran ketiga, kan? Cek cek cek. Orang yang diundang keluarga Zhou sepertinya Wang Yan dari Sekte Ibel Bayangan. Wang Yan dikenal sebagai orang nomor 1 di ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 4. Entahlah, kemana kepala pelayan itu pergi untuk mengundang pemuda tak dikenal ini, dan mempertemukannya dengan Wang Yan. Sepertinya nasib kepala pelayan itu juga sedang buruk. Kalau Guan Fengyi yang bertemu Wang Yan, mungkin akan menarik. Sekarang, semuanya jadi membosankan. Tapi sulit untuk mengatakannya. Jika kepala pelayan beruntung di permainan pertama, maka dia pasti akan menang, kan? Bisik-bisik terdengar dari seluruh penjuru lapangan, dan banyak anggota keluarga Guan menatap ke depan dengan sedikit kekhawatiran. Jelas, pembagian kekuasaan ini tidak memuaskan mereka. Anggota terkuat keluarga Guan justru bertemu dengan anggota terlemah keluarga Zhou. Ini sungguh nasib buruk. Bukankah distribusi ini bagus? Du Fei menatap Guan Fengyi sambil tersenyum. Tidak buruk, tapi aku khawatir kunci kemenangan pertempuran ini ada di tangan saudara Du Fei. Meskipun Xiyu kuat, dia mungkin bukan tandingan Zhou Yun. Karena itu, 2 dari 3 pertandingan pertama ini kemungkinan besar akan berakhir dengan 1 kemenangan, 1 kekalahan. Guan Fengyi tersenyum dan berkata, jadi kali ini, aku harus merepotkan saudara Du Fei. Seharusnya begitu, Du Fei mengangguk tenang. Sepertinya aku sedikit membenci orang dari Sekte Ibel Bayangan itu. Aku ingin berterima kasih kepada pengurus rumah tanggamu karena telah memberiku kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa orang luar bisa berkomentar apapun. Kalau bisa menghindari membasmi seseorang, lebih baik jangan basmi mereka. Lagi pula, Sekte Ibel Bayangan jelas bukan lawan yang mudah dihadapi. Guan Fengyi menatap Du Fei dalam-dalam dan berkata ringan. Aku juga tidak suka membasmi orang, tapi kalau seseorang tidak tahu apa yang baik untuknya, aku tidak keberatan, jawab Du Fei enteng. Hahaha, saudara Du Fei benar-benar menarik. Guan Fengyi tertawa dan berkata ringan, sepertinya akan dimulai selanjutnya. Di udara, lelaki tua itu melihat bahwa urutan ronde pertama telah diputuskan, jadi dia mengangguk sedikit lalu meraih dengan kedua tangan di udara secara bersamaan. Saat ia bergerak, ia melihat magma bergulung-gulung di kolam magma di bawahnya. Tak lama kemudian, 2 platform muncul dari kolam magma, menambahkan platform sebelumnya menjadi tepat 3. Masuk. Guan Fengyi berhenti bicara omong kosong setelah melihat pemandangan ini. Ia malah bergerak dan mendarat di salah satu platform. Du Fei, mungkin aku harus benar-benar mengandalkanmu di ronde pertama ini. Guan Xiyu juga tersenyum tak berdaya pada Du Fei. Ia tahu betul bahwa ia mungkin bukan lawan Zhou Yun. Setelah selesai berbicara, ia menggerakkan tubuhnya dan langsung mendarat di platform di bawah. Du Fei melihat tindakan mereka dan hanya bisa mengangkat bahu. Jika dia ingin masuk ke dalam Yinglong Tai untuk melihat-lihat, tentu saja dia harus bekerja lebih keras. Pada saat ini, kaki Du Fei juga mendarat, dan kemudian mendarat di platform terakhir. Setelah mendarat di atas, Du Fei perlahan mengangkat kepalanya, lalu tatapannya menatap ringan ke arah Wang Yan. Pada saat ini, tatapan Wang Yan juga telah beralih. Saat tatapannya bertemu dengan Du Fei, ia mencibir, lalu ia menginjak tanah, dan seluruh orang itu langsung melesat ke tengah lapangan, dengan tatapan yang sedikit sarkastis tertuju pada Du Fei. Di udara, lelaki tua dari keluarga Gu melihat pemandangan ini dan mengangguk santai, berkata, karena orang-orang kuat untuk ronde pertama sudah masuk, mari kita mulai. Tinju dan kaki tidak punya mata. Jika kalian merasa tidak sebanding dengan lawan kalian, pergilah saja. Jika tidak, kami tidak akan bertanggung jawab atas cedera apapun. Ledakan. Saat suaranya jatuh, pertempuran langsung pecah di tempat Guan Xiyu dan Zhou Yun berada. Zhou King dan Guan Feng juga ada di sana. Zhou King menggertakkan giginya, jelas tidak mau mengaku kalah, jadi ia menginjak tanah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat yang sama ketika kedua pihak mengambil tindakan, Du Fei dan Wang Yan di platform terakhir saling memandang dengan acuh tak acuh, dan untuk sesaat tampaknya mereka tidak berniat mengambil tindakan sama sekali.
Sekte Setan Bayangan, Wang Yan. Wang Yan melirik dua medan perang lainnya dengan acuh tak acuh, dan ketika matanya tertuju pada Du Fei lagi, dia tersenyum dan berbicara. Du Fei. Du Fei juga tersenyum. Ia tahu Wang Yan tampak cukup arogan dan ingin menunggu hasil dari dua pertempuran itu keluar sebelum bertindak. Jelas, ia mungkin juga melihat hasil dari dua pertempuran itu. Du Fei tidak banyak bicara tentang pilihan ini. Karena dia ingin menunggu, dia akan menunggu bersamanya. Sepertinya temanmu bukan dari wilayah utara kita. Tatapan Wang Yan perlahan beralih, dan setelah menatap Du Fei sejenak, dia berbicara dengan lembut. Batas yang disegel itu sangat luas, dan wilayah utara jelas bukan tempat yang kecil. Saudara Wang Yan tidak mengenal semua orang, kan, kata Du Fei ringan. Haha, kakak Du Fei benar. Wang Yan tersenyum diam-diam, lalu menatap Du Fei dan berkata perlahan, namun, aku perlu mengenal orang yang berani membasmi kakak seniorku. Apa saudara Wang Yan, apa kau di sini untuk membela si pecundang Leng Wuming? Mendengar ini, Du Fei menyeringai dengan ekspresi tenang. Aku tidak bisa bilang aku membela diri atau semacamnya. Lagi pula aku tidak pernah menyukai orang itu, jadi kalau dia mati, ya sudahlah. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun atas kemampuanku yang kurang. Wang Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi tuanku memang punya pendapat tentang masalah ini, jadi karena dia ada urusan, aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika ada kerusakan selama pertarungan, mohon maafkan aku, saudara Du Fei. Du Fei tak kuasa menahan senyum ketika mendengar ini. Wang Yan ini berbeda dari yang lain. Ia tidak mengucapkan kata-kata manis, tetapi langsung mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi perkelahian, ia pasti tidak akan sopan. Namun, karena dia tidak sopan, bisakah aku tetap bersikap sopan padanya? Jika aku terlalu sopan, aku tidak akan mendapat bagian di Yinglong Tai. Setelah Wang Yan mengatakan ini, ia tidak lagi membuang waktu untuk berbicara dengan Du Fei. Ia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap kedua orang yang sedang bertarung tak jauh darinya. Jelas, yang harus ia lakukan selanjutnya adalah menunggu dengan tenang akhir dari dua pertempuran lainnya. Du Fei juga tidak bergerak, tetapi ia tidak memperhatikan kedua pertarungan itu. Ia malah menutup mata dan mulai mengatur napasnya. Seolah-olah ia tidak sedang berada di atas ring saat ini, melainkan berlatih di tempat lain. Waktu berlalu begitu cepat saat kedua pria itu berhadapan dengan begitu tenang dan kalem. Tak lama kemudian, pertandingan antara Guan Fengyi dan Zhou Qing pun ditentukan. Zhou Qing terlempar dari panggung oleh serangan telapak tangan Guan Fengyi, dan ia pun langsung mengaku kalah. Pelayan, Guan Fengyi Sheng. Pertarungan antara Guan Xiyu dan Zhou Yun berlangsung lama, dan akhirnya Guan Xiyu dijatuhkan dari panggung oleh Zhou Yun hanya dalam setengah gerakan. Keluarga Zhou, Zhou Yun Sheng. Di udara, lelaki tua dari keluarga Gu menyaksikan dua tempat terjadinya pertarungan, dan segera mengumumkan hasil kompetisi. Suas-huas-hua. Begitu suaranya jatuh, pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan langsung beralih dan tertuju pada dua orang yang belum mengambil tindakan. Guan Fengyi dan Guan Xiyu juga mundur ke tempat duduk kepala pelayan, dan kemudian pandangan mereka tertuju pada punggung Du Fei. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini. Guan Xiyu melihat pemandangan itu dan tak kuasa menahan senyum getir. Guan Fengyi menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, sulit untuk mengatakannya. Kita belum kalah. Selanjutnya, mari kita lihat kejutan apa yang bisa diberikan oleh pembantu yang diundang Guan Yan ini. Jika dia hanya macan kertas, maka kita kalah di babak ini dan level terakhir tidak akan mudah. Jika dia benar-benar mampu. Setelah berkata demikian, pupil mata Guan Fengyi sedikit mengecil, tetapi dia tidak meneruskan perkataannya. Di tengah bisikan dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di ruangan itu, Wang Yan tiba-tiba menoleh dan tersenyum ke arah Du Fei. Kemudian, tangannya tiba-tiba terulur dari lengan bajunya, dan di antara jari-jari dan telapak tangannya yang putih, sebuah gelombang samar dan sangat tajam menyebar. Saudara Du Fei, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu, jadi berhati-hatilah. Mata Du Fei yang sedikit menyipit perlahan terbuka saat ini, lalu dia menatap Wang Yan yang memancarkan aura yang sangat ganas. Kemudian, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, sedikit menekuk telapak tangannya, dan kemudian senyum tipis muncul di wajah Du Fei, tolong beri aku saran. Ledakan, ledakan, dua fluktuasi energi sejati yang sangat mengerikan, hampir pada saat ini, menyebar bagai badai dahsyat di arena yang luas. Energi sejati itu menekan udara dan kemudian bertabrakan. Kemudian, terdengar ledakan suara dengungan yang mencekam, sungguh menakjubkan. Di tengah lapangan, mata kedua orang itu bertemu,
dan mata mereka berangsur-angsur menjadi sangat tajam, dan suasana tegang menyelimuti seluruh lapangan saat ini. Ledakan. Konfrontasi ini hanya berlangsung sesaat, lalu kilatan dingin melintas di mata Wang Yan. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju tempat Du Fei berada. Jelas, kecepatannya begitu cepat hingga tak terbayangkan oleh orang biasa. Energi sejati yang kaya menyelimuti tubuh Du Fei. Ia menatap Wang Yan yang tiba-tiba melintas, jejak kesungguhan terpancar di matanya, lalu ia melihat Wang Yan menggerakkan kakinya, menginjak langkah Jiu Xiaolingyun, dan menghindar ke samping. Ledakan. Tepat saat Du Fei menghindar, telapak tangan putih yang membawa energi tajam melewati telinga Du Fei hanya sehelai rambut. Kemanapun angin kencang itu lewat, bahkan udara pun mengeluarkan suara berderak. Tertawa. Saat angin kencang melewati telinganya, tangan kanan Du Fei terulur bagai kilat dan langsung meraih pergelangan tangan itu. Kemudian, ia menginjak tanah dengan kakinya dan memutar tangan kanannya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan ia langsung melemparkan sosok yang tiba-tiba muncul itu ke samping. Ledakan. Namun, tepat saat sosok itu hendak jatuh ke tanah, sepasang tangan putih itu menamparkan tanah secara bersamaan, menyebabkan jejak telapak tangan muncul di tanah. Sosok itu menggunakan kekuatan tamparan ini untuk bergegas kembali ke tempat Du Fei berada, dan hampir bersamaan, ujung kedua kakinya mendarat di alis Du Fei. Ledakan. Ekspresi Du Fei tetap sama, tetapi ia melesatkan kedua tangannya secara bersamaan, mendarat tepat di jari kaki Wang Yan. Pada saat yang sama, ia menekuk lutut kanannya dan menghantam dada serta perut Wang Yan. Ledakan. Namun, tepat ketika jurus Du Fei hendak mendarat di dada dan perut Wang Yan tiba-tiba menangkisnya dengan kedua tangan di depannya, lalu menahan jurus Du Fei. Namun, meskipun demikian, kekuatan yang luar biasa itu tetap membuat tubuh Wang Yan terpental ke belakang. Setelah menepuk-nepukkan tangannya ke udara puluhan kali, ia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemudian ia melakukan salto dan berdiri kembali. Namun, kali ini Wang Yan tidak meneruskan serangannya, melainkan secercah kesungguhan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajahnya yang awalnya santai. Terdengar suara tertahan dari segala arah. Hampir semua orang di arena menyaksikan keganasan pertarungan tersebut. Yang terpenting, kebanyakan orang tak akan mampu bertahan dalam pertarungan sedekat itu. Namun, kedua pria ini berimbang dalam pertarungan jarak dekat yang sengit. Agaknya, keduanya memiliki pengalaman tempur yang luar biasa. Terlebih lagi, konfrontasi semacam ini antara kedua belah pihak benar-benar terasa seperti pertarungan antara lawan yang tangguh dan jenderal yang berbakat. Itu menakjubkan. Di kursi kepala pelayan, banyak kepala pelayan hanya bisa menghela napas lega saat ini. Sekarang tampaknya Du Fei memang cukup mampu, kalau tidak, ia tidak akan mampu melawan Wang Yan sejauh ini. Dia menyerang dengan tegas, dengan momentum yang kejam, dan setiap gerakannya mematikan. Guan Feng juga mengangguk diam-diam. Ia pikir kekuatannya hampir sama dengan Wang Yan, tetapi saat ini, Du Fei mampu melawan Wang Yan secara seimbang. Dari sudut pandang ini, sama sekali bukan kerugian bagi pengurus rumah tangga untuk meminta bantuan Du Fei kali ini. Namun, masih sulit untuk mengatakan apakah kita bisa menang. Wang Yan bisa disebut nomor 1 di ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 4, tetapi bahkan aku belum melihat kartu asnya. Du Fei, bisakah kau benar-benar melakukannya? Guan Fengyi menyipitkan mata dan menatap sosok Du Fei, lalu bergumam. Saat ini, setiap gerakan Du Fei berkaitan dengan nasib pengurus rumah tangga, jadi dia mau tidak mau memperhatikan. Hehehe, pantas saja si pecundang Leng Wuming itu jatuh ke tanganmu. Dia memang sangat kuat. Dengan kesombongan dan kecerobohan anak itu, aku sama sekali tidak terkejut dia mati di tanganmu. Di tengah lapangan, Wang Yan menatap Du Fei dengan acuh tak acuh, dan sorot matanya mulai semakin serius. Saudara Wang Yan tidak lebih buruk dari yang lainnya. Du Fei tersenyum tipis. Kekuatan Wang Yan memang pantas menjadi nomor 1 di ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 4. Akan aneh jika orang seperti itu mudah dihadapi. Namun, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, meskipun aku tidak peduli apakah Leng Wuming hidup atau mati, masih ada beberapa hal yang harus kulakukan, jadi aku minta maaf. Wang Yan tersenyum tipis, lalu melihatnya mengulurkan tangannya lagi, tetapi kali ini ada bayangan aneh di telapak tangan putihnya. Samar-samar, gelombang yang sangat mengerikan langsung memancar. Ibel bayangan pemakan bulan. Teriakan pelan keluar perlahan dari mulut Wang Yan, lalu bayangan aneh itu langsung menutupi kedua tangannya, membuat tangannya seolah tersembunyi dalam bayangan, yang tampak sangat aneh. Desir, saat bayangan itu menutupi tangannya, Wang Yan menginjak tanah,
dan sosoknya muncul di depan Du Fei seperti hantu, lalu dia melayangkan pukulan ke wajah Du Fei tanpa gerakan apapun. Ledakan. Saat pukulan itu dilancarkan, energi sejati yang sangat besar bercampur dengan bayangan menyapu keluar. Samar-samar, kekuatan melahap yang aneh terpancar dari ujung tinju, seolah-olah dapat secara aktif menarik orang ke depan ujung tinju. Merasakan kekuatan pukulan ini, mata Du Fei sedikit menyipit, lalu dia menginjak tanah, dan cahaya warna-warni langsung keluar dari tubuhnya. Ledakan. Energi sejati yang berwarna-warni langsung mengembun di tangan Du Fei. Dalam sekejap, bulu-bulu kristal berwarna-warni langsung menyelimuti lengan Du Fei, seperti dua pelindung lengan, sangat indah. Namun, tepat saat pelindung lengan itu muncul, mata Du Fei sedikit menyipit, lalu dia menginjak tanah dan meninju ke arah tinju Wang Yan yang datang ke arahnya dengan kekuatan besar. Dentang, percikan api langsung meledak, dan saat suara logam beradu terdengar, gelombang kekuatan dahsyat yang terlihat dengan mata terbuka dengan cepat menyebar dari titik kontak antara keduanya, dan di tanah, retakan tiba-tiba muncul. Bum bum bum. Wang Yan melihat serangan ganasnya dihalangi oleh Du Fei pada saat yang bersamaan, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Namun, ia tidak berniat mundur. Ia malah melangkah lebih dekat ke arah Du Fei dan melancarkan pukulan dengan kedua tinjunya. Serangkaian serangan dahsyat merobek udara dan menyelimuti Du Fei seperti badai dahsyat. Namun, menghadapi serangan Wang Yan yang sangat dahsyat, Du Fei tidak berniat mundur. Ia jelas memahami bahwa kedua belah pihak tampaknya sangat kuat secara fisik dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Dalam bentrokan seperti ini, jika ada yang mundur bahkan setengah langkah, momentum mereka akan langsung tertinggal, dan mereka akan terjebak oleh lawan. Oleh karena itu, pada saat puncak tinju yang sangat mengerikan itu datang bagaikan hujan badai bunga pir, Du Fei menyilangkan tangannya dan melancarkan gelombang serangan yang membawa cahaya warna-warni ke arah depan, yang terus-menerus bertabrakan dengan bayangan tinju Wang Yan. Ding ding ding. Suara benturan logam yang sangat keras bergema di lapangan bagaikan guntur dari langit, dan kedua sosok itu bertarung bersama. Hembusan energi yang sangat dahsyat terus memancar, sungguh mengerikan untuk ditonton. Dentang. Tabrakan yang sangat mengerikan kembali terjadi. Kali ini, sosok Du Fei dan Wang Yan berhenti sejenak, lalu mereka hampir bersamaan mundur cepat ke belakang sambil bergesekan dengan tanah. Mendengus. Wang Yan baru saja berdiri tegak ketika raut wajah yang sangat muram muncul di wajahnya. Kemudian, gelombang yang sangat mengerikan menyapu dari tangannya dalam sekejap. Tangan ibel bayangan pemakan bulan. Tebasan pemakan bulan. Teriakan yang dalam dan tajam terdengar, dan Wang Yan mengangkat kedua tangannya di atas kepala, lalu menebas dari kejauhan ke arah Du Fei. Saat ia bergerak, sebuah tebasan bayangan gelap merobek udara dan menghantam Du Fei dengan keras. Tebasan itu membawa aura kehancuran yang mengerikan, seperti menghancurkan segalanya di dunia. Segel angin dan guntur Phoenix surgawi. Segel di tangan Du Fei berubah, dan sepasang sayap Phoenix muncul di belakangnya. Kemudian, di tengah angin kencang dan guntur, segel ilusi angin dan guntur melesat keluar dalam sekejap dan bertabrakan dengan keras dengan hantaman dahsyat itu. Ledakan. Cahaya yang sangat terang meledak di tengah lapangan hampir seketika, dan gelombang udara yang sangat mengerikan itu langsung menyebabkan retakan besar muncul di platform yang luas. Di kolam magma, kolom-kolom magma melesat ke langit bagaikan naga api, lalu jatuh kembali ke kolam magma setelah beberapa saat. Asap putih yang mengepul membuat pandangan banyak orang sedikit kabur. Sosok Wang Yan melayang di udara, menatap asap putih tak jauh darinya. Pupil matanya sedikit mengecil sesaat. Karena di dalam asap putih itu, sesosok kurus melangkah maju. Apakah tidak ada yang dapat kulakukan untukmu? Tatapan Wang Yan semakin dingin. Ia tak menyangka serangannya yang sangat mengerikan itu sama sekali tak berpengaruh pada orang ini. Sepertinya kekuatan orang ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia memang lawan yang merepotkan. Sepertinya jika aku tidak mengerahkan seluruh kemampuanku, aku mungkin akan berakhir seperti pecundang Leng Wuming itu. Wang Yan menyipitkan mata dan menatap Du Fei, tetapi setelah beberapa saat ia menghela napas. Ia harus mengakui hal ini. Jelas, ia tidak menyangka akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi orang tak dikenal seperti Du Fei. Setelah kata-kata itu terucap, Wang Yan menggelengkan kepalanya pelan, lalu tanda di tangannya tiba-tiba berubah dengan cepat. Kemudian, seiring gerakannya, bayangan-bayangan aneh muncul di udara. Bayangan-bayangan ini seakan membentuk formasi aneh di langit, dan seketika menyelimuti Wang Yan. Itu, Guan Xiyu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba pupil mata mereka sedikit mengecil, jelas mengenali asal-muasal gerakan ini. Aku terpaksa menggunakan trik ini.
Du Fei ini benar-benar bencana. Zhou Qing menatap pemandangan ini, raut wajahnya langsung berubah muram. Ia tahu betul kemampuan rekan seperguruannya, tetapi ia tak pernah menyangka Du Fei akan mendorongnya sampai sejauh itu. Sepertinya apa yang akan terjadi selanjutnya agak menarik. Du Fei juga menyaksikan adegan ini, tetapi ia tidak berniat menghentikannya. Ia hanya menontonnya dengan tenang. Ledakan. Ketika semua orang memiliki ekspresi yang berbeda, formasi yang awalnya menyelimuti tubuh Wang Yan tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, semua orang dengan jelas melihat bahwa tubuh Wang Yan tampaknya mengalami beberapa perubahan aneh saat ini. Kulit putihnya mulai menggeliat dengan cepat, membuat warna kulitnya langsung berubah menjadi abu-abu. Tertawa, suara aneh perubahan otot kali ini terasa sangat aneh. Namun, wajah banyak tokoh kuat di dunia tertutup itu tampak serius saat ini. Jelas, mereka sangat mementingkan adegan ini. Benarkah itu sihir bayangan, gumam Guan Xiyu sambil mengamati pemandangan itu, ekspresinya agak serius. Jurus setan bayangan ini adalah seni bela diri unik milik Sekte Setan Bayangan. Konon, hanya sedikit orang di Sekte Setan Bayangan yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Aku tak menyangka Wang Yan bisa mempraktikkan jurus ini dengan sukses. Konon, jurus ini benar-benar mengubah tubuh manusia menjadi tubuh ibel. Tak hanya meningkatkan kekuatan fisik secara signifikan, kemampuan pemulihannya pun sangat luar biasa. Bisa dibilang, Wang Yan yang telah menggunakan jurus setan bayangan ini hampir tak terkalahkan saat ini. Agaknya, Wang Yan awalnya berencana menggunakan jurus ini untuk menghadapi Gu Haoshan, kan tanpa diduga, dia malah menggunakannya di sini sebelumnya. Guan Fengyi berkata dengan ekspresi serius. Jelas, dia mengerti bahwa meskipun dia bertindak, itu akan terasa agak merepotkan. Sekarang, situasinya agak sulit, kata para pelayan di sekitar dengan wajah serius. Apakah para pelayan mereka bisa lolos ke babak selanjutnya kali ini tergantung pada Du Fei. Apakah saudara Du Fei baik-baik saja? Guan Ting menatap lapangan dengan raut wajah khawatir, tak berani mengalihkan pandangannya dari Du Fei sedetik pun. Percayalah pada saudaramu Du Fei. Dialah yang ingin menyusahkan Gu Haoshan. Wang Yan sendiri tidak bisa menyusahkannya. Guan Yan menepuk tangan Guan Ting dan menghiburnya dengan lembut. Namun, meskipun dia mengatakan ini, jelas bahwa dia tidak terlalu percaya diri. Dharma Setan Bayangan, apakah ini senjata rahasia Sekte Setan Bayanganmu? Zhou Yun sedang melihat pemandangan ini di kediaman keluarga Zhou. Matanya sedikit menyipit, lalu ia berbalik dan menatap Zhou Qing, lalu berkata. Itu memang seni bela diri unik Sekte Ibel Bayangan, tapi aku tidak tahu dia memenuhi syarat untuk mempraktikkannya, kata Zhou Qing dengan ekspresi bingung. Tapi ini juga bagus. Selama kita bisa menang, selama keluarga Zhou kita bisa lolos ke babak selanjutnya, aku yakin jurusnya ini juga bisa menghadapi Gu Haoshan, kan? Gu Haoshan bukan orang yang mudah dihadapi, tapi tidak ada gunanya terlalu khawatir sekarang. Zhou Yun berkata dengan tenang, kita lihat saja nanti. Semoga orang ini mati di tangan Wang Yan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menjelaskannya kepada tuanku. Zhou Qing menatap Du Fei dengan gigi terkatup, lalu berbicara pelan setelah beberapa saat. Aku harap begitu. Zhou Yun tersenyum, lalu tatapannya tertuju ke tengah lapangan. Ledakan. Di tengah lapangan, tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan bagaikan angin kencang, lalu sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari tengah cahaya gelap itu. Penampilan Wang Yan saat ini tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Jika ada yang berubah, itu adalah tubuhnya yang kini diselimuti lapisan keratin hitam pekat, seperti baju besi, yang menutupi seluruh tubuhnya. Di belakangnya, terdapat sayap kelelawar merah tua yang menjulur keluar, yang terlihat sangat tampan, tetapi juga sangat jahat. Saat ini, Wang Yan, yang memandang dari kejauhan, memancarkan aura jahat yang luar biasa dari tubuhnya. Jelas, ia jauh lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Du Fei menatap Wang Yan, yang penampilannya berubah saat ini, dan secercah kesungguhan melintas di matanya. Sepertinya apa yang disebut teknik bayangan ibel ini juga merupakan teknik pembentukan tubuh yang sangat kuat. Ku bilang, meskipun aku tidak membencimu, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Jangan salahkan aku setelah kau mati. Secercah nafsu darah terpancar di mata Wang Yan, lalu ia berbicara pelan, mulutnya bergemuruh. Saat suaranya melemah, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat meletus dari dalam dirinya, dan hasrat membasmi yang tak tersamar terpancar darinya. Jelaslah bahwa Wang Yan tak perlu lagi menyembunyikan keahliannya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sayap kelelawar di belakang Wang Yan tiba-tiba bergetar,
dan kemudian angin kencang bertiup di lapangan, dan sosok Wang Yan langsung menghilang dari tempat itu seperti hantu. Desir, hampir dalam sekejap mata, sosok Wang Yan muncul di depan Du Fei, dan kemudian tinju hitam itu tiba-tiba menghantam dada dan perut Du Fei. Pupil mata Du Fei tiba-tiba mengecil, dan dalam sekejap kedua lengannya disilangkan di depan dadanya, sementara cahaya warna-warni langsung keluar dari tubuhnya. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu meledak dalam sekejap, dan sebuah lubang langsung terbentuk di tanah tempat Du Fei berdiri, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Tubuh Du Fei juga langsung terhempas ke belakang oleh kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ia menepukkan tangannya berkali-kali sebelum akhirnya menghilangkan kekuatan mengerikan itu. Melirik lengannya, ia melihat bulu-bulu kristal berwarna-warni itu tampak retak. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Teknik bayangan Ibel Wang Yan ini memang cukup mengesankan. Sepertinya kau juga berlatih beberapa teknik latihan fisik, kalau tidak, kau takkan mampu menahan pukulanku. Wang Yan memandang Du Fei, yang terpental namun tidak menunjukkan luka yang jelas, dan mengerucutkan bibirnya. Tahukah Anda, jika seorang pendekar bela diri tingkat 4 biasa menerima pukulannya, setidaknya ia akan memuntahkan 3 liter darah. Tapi meski begitu, aku ingin melihat berapa kali kau bisa menangkis serangan semacam ini. Wang Yan menyeringai muram, dengan raut wajah penuh arti. Jelas, semakin sulit lawannya, semakin besar keinginannya untuk membasminya. Sesuatu. Du Fei menatap lengannya sejenak, lalu perlahan menghembuskan napas, mengangkat kepalanya, dan senyum muncul di matanya. Kekuatan fisik dan tenaga fisikmu keduanya sangat kuat. Setelah mengatakan ini, cahaya warna-warni di tubuh Du Fei menyebar lagi, dan suaranya juga perlahan menyebar. Tapi sayangnya, kekuatanku lebih kuat dari kekuatanmu. Ledakan. Cahaya warna-warni yang cemerlang menyebar hampir dengan gila-gilaan pada saat ini, dan kemudian di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, semua orang melihat bahwa baju besi kristal warna-warni yang awalnya hanya melilit lengan Du Fei langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan pada sepasang sayap Phoenix di belakangnya, juga ada gelombang angin dan guntur. Saat cahaya warna-warni itu menghilang dengan cepat, semua orang di ruangan itu terkesiap menyaksikan. Siapa di ruangan ini yang tidak memiliki mata tajam, mereka bisa merasakan bahwa teknik yang digunakan Du Fei tampak familiar, dan sepertinya itu adalah teknik latihan fisik. Phoenix Langit Kuno. Aku pernah melihat Phoenix Langit Kuno menggunakan benda ini. Zhou Qing menarik napas dan tiba-tiba kehilangan suaranya. Saat bertarung melawan Phoenix Langit Kuno hari itu, Phoenix Langit Kuno juga mengenakan baju zirah yang begitu angkuh dan megah. Tak disangka, baju zirah ini benar-benar muncul di tubuh Du Fei hari ini. Itu bukan Phoenix Langit Kuno. Itu seni bela diri binaraga. Namun, seni bela diri ini tak terpisahkan dari Phoenix Langit Kuno. Jadi, sepertinya yang hilang hari itu bukan hanya kristal Ibel dan esensi darah Phoenix Langit Kuno. Mungkin kita kehilangan sesuatu yang lebih penting, kata Zhou Yun dengan ekspresi serius. Mendengar ini, ekspresi Zhou Qing berubah semakin buruk. Jika itu benar, jika dia bisa mendapatkan seperangkat seni bela diri binaraga ini hari itu, bukankah dia akan kalah sekarang dengan ukuran itu? Du Fei benar-benar musuh bebuyutan keluarga Zhou. Teknik binaraga yang bagus. Wang Yan menyipitkan mata sambil menatap armor di tubuh Du Fei, hatinya sedikit merinding. Ia bisa merasakan bahwa Du Fei telah memanggil lebih dari sekadar armor. Aura yang terpancar dari Du Fei kini beberapa kali lebih berbahaya, seolah-olah ada kekuatan ledakan di dalam dirinya yang siap meledak kapan saja. Menarik sekali. Tapi, hari ini aku ingin melihat apakah seni bela diri binaragamu lebih kuat, atau teknik Ibel bayanganku lebih baik. Secercah kekejaman terpancar di mata Wang Yan, lalu ia melihatnya mencengkeram di depannya dengan kedua tangan secara bersamaan. Seketika, bayangan gelap raksasa mengamuk dengan liar. Bayangan-bayangan gelap ini langsung membentuk lingkaran cahaya raksasa di telapak tangannya. Tepi lingkaran cahaya itu sangat tajam, dan kemanapun lingkaran cahaya itu mencapai, ruang itu terkoyak menjadi tanda-tanda gelap. Roda pemecah setan bayangan. Dengan lambaian tangannya, roda cahaya besar itu langsung merobek ruang, dan dengan suara siulan aneh, ia melesat menuju tempat Du Fei berada. Du Fei menyipitkan matanya dan menatap serangan Wang Yan yang sangat menakutkan, dan tatapan serius muncul di matanya. Kota Tian Feng Feng Tian. Tanda di tangan Du Fei berubah hampir seketika. Dalam sekejap, cahaya warna-warni melonjak, dan segel giok warna-warni yang diselimuti rune Phoenix Surgawi langsung muncul di udara. Tekanan aneh terpancar darinya. Namun, segel giok berwarna-warni ini menyelimuti Du Fei dan melindunginya sepenuhnya. Ledakan. Pada saat segel giok warna-warni itu terbentuk,
roda cahaya gelap juga bersiul hingga berhenti, dan kemudian di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kedua seni bela diri itu saling bertabrakan. Saat terjadi kontak, rasanya seluruh dunia terguncang. Kemudian, semua orang melihat dengan mata berbinar bahwa roda cahaya tajam yang menghantam segel giok warna-warni itu kini seperti sepotong batu giok yang rapuh. Retakan muncul di atasnya, lalu runtuh dengan cepat. Roh Phoenix Surgawi. Tepat saat halo itu pecah, Du Fei menginjak tanah dan tubuhnya langsung melesat keluar, dan bayangan ilusi Phoenix langsung menyelimuti tubuhnya. Saat ia menamparkan dengan telapak tangannya, sayap besar bayangan Phoenix juga menghantam dengan keras ke arah Wang Yan yang masih syok. Wang Yan juga bereaksi pada saat ini, tetapi dia menyilangkan tangannya dan tiba-tiba melihat lonceng hitam besar muncul di permukaan tubuhnya. Ledakan. Tepat saat lonceng raksasa gelap itu terbentuk, sayap Phoenix raksasa yang ilusif telah menghantamnya dengan ganas. Dalam sekejap, seluruh platform runtuh, dan tubuh Wang Yan terlempar langsung ke kedalaman kolam magma. Lonceng raksasa gelap yang ia panggil tidak berguna saat ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah beberapa saat, bayangan Phoenix yang awalnya menutupi tubuh Du Fei perlahan menghilang, dan bahkan baju besi Phoenix perlahan mundur, hanya menyisakan sosok kurus dan ramping yang berdiri di udara. Keheningan menyelimuti seluruh penjuru, dan mata semua orang tertuju pada platform yang runtuh. Di tengah magma yang bergulung-gulung, sesosok tubuh yang acak-acakan merangkak keluar. Namun, tampaknya merangkak keluar dari magma dan menuju satu-satunya sisa platform yang tersisa telah menguras seluruh tenaganya. Tatapan penuh kebenciannya tertuju pada Du Fei. Ia berusaha keras untuk bangun, tetapi setiap kali ia meronta, ia kembali roboh karena tak berdaya. Pemandangan seperti itu membuat mata banyak orang di lapangan berkedut liar. Banyak orang menyadari bahwa orang yang sedang berjuang saat ini tidak lain adalah Wang Yan, yang tadi begitu sombong. Wang Yan, yang menggunakan teknik setan bayangan, ternyata bukan tandingan Du Fei. Setelah memastikan ini, semua tatapan itu menjadi sangat aneh, terutama saat tertuju pada Du Fei, ada ekspresi keheranan yang tidak dapat disembunyikan di mata semua orang. Tak seorang pun menyangka bahwa Wang Yan, yang dikenal sebagai orang nomor satu di alam bela diri tingkat rendah tingkat 4 dan telah menguasai seni bela diri unik sekte setan bayangan, teknik hebat setan bayangan, akan dikalahkan begitu mudah dan langsung di depan Du Fei. Di kursi kepala pelayan, Guan Xiyu dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Sesaat kemudian, seseorang menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jelas, baru pada saat inilah mereka memastikan bahwa Du Fei benar-benar menang. Seni bela diri yang sangat kuat, kekuatan fisik yang sangat kuat. Guan Fengyi juga menyaksikan adegan ini dengan tatapan serius. Gerakan Du Fei barusan membuatnya ketakutan, membuatnya menyadari bahwa bahkan jika dia menghadapi Du Fei, dia mungkin akan berakhir seperti ini. Apa-apaan nomor satu di ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 4 di depan Du Fei, itu hanyalah lelucon besar. Siapa sangka Guan Ting, gadis kecil yang baru saja menggendong seseorang, akan menjadi orang seperti itu. Sekarang, aku sedikit lebih yakin. Dengan kata-katanya, mungkin kita tidak akan takut pada Gu Haoshan kali ini saat kita menghadapi keluarga Gu. Wajah Guan Fengyi menunjukkan sedikit kelegaan, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk. Awalnya, ia masih ragu apakah Du Fei benar-benar bisa melawan Gu Haoshan, tetapi saat ini, keraguan itu sepenuhnya sirna. Guan Ting dan Guan Yan saling berpandangan, keduanya dengan ekspresi bahagia. Merekalah yang paling dekat dengan Du Fei di antara para pengurus rumah tangga. Jika Du Fei bisa menang, itu akan sangat menguntungkan bagi para pengurus rumah tangga dan mereka. Adik Wang Yan benar-benar kalah, keluarga Zhou kita benar-benar kalah. Zhou King menatap pemandangan di arena. Sesaat kemudian, matanya berkedut dan ia berbicara dengan suara agak putus asa. Ekspresi Zhou Yun juga agak muram. Ia menatap Du Fei, sedikit mengernyit, dan berkata, dari mana anak ini berasal dengan kekuatan seperti itu, dia sudah sebanding dengan Gu Haoshan. Mana mungkin dia orang tak dikenal di wilayah utara ini. Zhou King memikirkannya, tetapi tidak menemukan jawabannya. Ia menghela napas dan berkata, kalaupun aku tahu, apa gunanya keluarga Zhou kita sudah tersingkir dari permainan ini. Zhou Yun mengangguk pelan setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan lembut, namun, kamu tidak akan membiarkan balas dendam kakak seniormu Leng Wuming begitu saja, kan? Sosok Du Fei melayang di udara, tatapannya tertuju pada Wang Yan yang lesu di bawahnya. Ia sedikit mengernyit. Ia bisa dengan jelas merasakan mati rasa di lengan kanannya. Rupanya,
Serangan balik terakhir Wang Yan tidak selemah yang dibayangkan semua orang. Du Fei hanya berhasil meredamnya. Ngomong-ngomong, sejak ia memurnikan esensi darah Phoenix kerajaan kuno, Sutra Phoenix Abadi Du Fei telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ketika ia melakukan gerakan yang sama, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, ia pasti tidak akan bisa menyingkirkan Wang Yan dengan mudah. Tentu saja, harga dari kekuatan ini sangat tinggi. Du Fei ingin menjaga Wang Yan pada saat yang sama, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia menjaga Wang Yan saat ini, dia sama saja dengan menghadapi seluruh keluarga Zhou, dan ini bukan yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah memasuki teras Yinglong. Di pertandingan ketiga, Stuart, Du Fei menang. Sementara pikiran Du Fei berubah, lelaki tua dari keluarga Gu datang tak jauh darinya. Ia menatap Du Fei dengan tatapan agak aneh, lalu berbicara dengan suara berat. Saat suaranya mereda, sorak-sorai kaget terdengar dari kursi pengurus. Sementara itu, keluarga Zhou terdiam. Setelah hening sejenak, Zhou Yun melambaikan tangannya, dan seseorang dengan cepat bergegas ke tengah lapangan dan membantu Wang Yan berdiri. Terima kasih. Du Fei menatap Wang Yan dengan acuh tak acuh, yang sedang dalam keadaan agak malu saat itu, lalu berkata dengan ringan. Wang Yan mengangkat kepalanya dan menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum tersenyum sinis pada Du Fei. Saudara Du Fei memang sangat kuat. Pantas saja si pecundang Leng Wuming mati di tanganmu. Kekalahanku tidak adil. Jadi, sepertinya saudara Du Fei sedang menuju Yinglongtai sepertiku kali ini. Kan kalau begitu, mungkin aku bisa melihat saudara Du Fei menunjukkan kekuatannya di depan Gu Haoshan. Du Fei tersenyum mendengar ini. Jelas, Wang Yan mengira satu-satunya lawannya adalah Gu Haoshan, tetapi dia tidak menyangka Gu Haoshan akan tersingkir di tengah pertempuran. Memikirkan hal ini, pandangan Du Fei tertuju pada kursi keluarga Gu. Ia menjadi sangat tertarik saat itu dan ingin melihat seperti apa Gu Haoshan, orang nomor satu di keluarga Gu, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 pemuda terbaik di wilayah utara alam tertutup. Setelah Wang Yan diusir oleh keluarga Zhou, Du Fei menatap tajam ke arah keluarga Gu sejenak, lalu bergerak dan bergegas kembali ke tempat duduk kepala pelayan. Melihat Du Fei kembali, para pengurus rumah dan murid-murid segera memberi jalan kepadanya, dan tatapan mereka ke arahnya semakin dipenuhi kekaguman. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Du Fei dalam pertempuran itu telah meyakinkan mereka akan kekuatannya. Saudara Du Fei, maafkan aku karena merepotkanmu dalam pertempuran ini. Guan Xiu tersenyum pada Du Fei, senyum di wajahnya tampak langka dan mengharukan. Du Fei tersenyum dan mengangguk sebelum dengan santai mencari tempat duduk. Ia berkata lembut, selanjutnya, seharusnya persaingan antara keluarga Gu dan keluarga Su, kan? Ya, Guan Xiu mengangguk dan berkata, tapi keluarga Gu sangat kuat. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengalahkan keluarga Su. Melihat situasi saat ini, seharusnya kita dan keluarga Gu yang bersaing untuk memperebutkan kejuaraan. Mendengar ini, tatapan Du Fei kembali tertuju pada kursi keluarga Gu. Ia lalu menghela napas dan bergumam, aku ingin tahu apakah aku bisa melihat Gu Haoshan yang legendaris beraksi selanjutnya. Guan Feng, yang berdiri di samping, mendengar ini dan berbalik sambil tersenyum kecut, berkata, saya khawatir ini tidak akan berjalan sesuai keinginan saudara Du Fei. Dalam kompetisi bela diri Yinglongtai, secara umum, keluarga juara sesi sebelumnya memiliki 2 keuntungan utama. Pertama, hak untuk menjadi wasit, yang berarti mereka memiliki keputusan akhir atas kemenangan dan kekalahan yang kontroversial. Kedua, jika mereka bertemu, keluarga juara tidak akan melakukan undian, tetapi dapat menentukan siapa yang akan bertanding pertama dan siapa yang akan menghadapi siapa. Jadi, dari sudut pandang ini, inilah keuntungan terbesar keluarga juara. Keluarga Su hanya memiliki Su Chen, yang patut dipertimbangkan. Saya rasa keluarga Gu tidak akan membiarkan Gu Haoshan maju sama sekali, tetapi akan langsung mengirim Gu Yi dan Gu Hong untuk menyelesaikan pertarungan. Jangan remehkan mereka berdua. Kalau aku berhadapan dengan mereka, peluangku menang hanya 50-60%. Dan kalau Xiu berhadapan dengan mereka, peluangnya menang kurang dari 30%. Jadi, saudara Du Fei, kalau kau bertemu Gu Haoshan di babak final, maka hasil dari perebutan kekuasaan sepenuhnya bergantung padamu. Aku akan melakukan yang terbaik. Du Fei tersenyum pada Guan Fengyi. Mendengar ini, Guan Fengyi hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Meskipun ini yang ia katakan sekarang, begitu ia tiba di lapangan, sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Tak lama kemudian, pertempuran pun dimulai di lapangan di bawah komando lelaki tua dari keluarga Gu. Seperti dugaan Guan Fengyi,
keluarga Gu hanya menugaskan Gu Yi dan Gu Hong untuk melawan Su Chen dan seorang murid keluarga Su lainnya. Sedangkan para pembantu sekte Qian Kun yang diundang oleh keluarga Su, mereka belum sempat bertindak untuk sementara waktu. Menghadapi perilaku keluarga Gu yang agak curang, keluarga Su tidak punya pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Dukungan Su Chen memang lumayan, ia telah bertarung melawan Gu Yi selama hampir 100 ronde tanpa ada pemenang yang jelas. Namun, murid keluarga Su lainnya sedikit lebih lemah, dan dikalahkan oleh Gu Hong hanya dalam beberapa ronde. Setelah kalah dalam satu pertandingan, Su Chen jelas terpengaruh, dan gaya bertarungnya menjadi lebih berhati-hati. Namun, kehati-hatian ini tidak banyak membantunya. Setelah bertarung hampir 100 ronde, ia dikalahkan oleh Gu Yi dengan selisih setengah jurus. Kompetisi ini menggunakan format Best of Three untuk menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, setelah keluarga Su kalah 2 kali berturut-turut, para pembantu yang mereka undang kembali bahkan tidak sempat bertarung, dan pertarungan pun berakhir begitu saja. Setelah mendengar lelaki tua dari keluarga Gu mengumumkan hasilnya, banyak mata di antara penonton menjadi sedikit panas saat ini. Yang akan terjadi selanjutnya adalah babak final terpenting. Babak ini juga akan menentukan keluarga mana yang akan memimpin Yinglong Tai selama 3 tahun ke depan. Pada saat ini, bahkan Guan Xiyu, Guan Fengyi dan yang lainnya menghela napas lega, dan kemudian mata mereka menjadi agak serius. Dalam pertempuran terakhir ini, keluarga Gu masih memegang keunggulan yang menentukan. Belum diketahui apa yang akan dilakukan keluarga Gu selanjutnya. Tatapan lelaki tua dari keluarga Gu perlahan tertuju pada Du Fei saat ini, dengan tatapan tajam di matanya. Jelas, ia sepertinya telah melihat bahwa pengurus terkuat tahun ini bukanlah Guan Fengyi, melainkan pembantu yang diundang kembali dari suatu tempat. Setelah menatap Du Fei beberapa saat, lelaki tua dari keluarga Gu itu tiba-tiba bergerak dan mendarat langsung di kursi kepala pelayan. Temui Penatua Duo Guping. Melihat orang tua itu muncul, Guan Xiyu, Guan Fengyi dan yang lainnya saling berpandangan, lalu satu persatu berdiri dan berbicara dengan hormat. Sama-sama, Guping melirik Du Fei yang duduk tak bergerak di kursinya, lalu berkata dengan tenang, kompetisi bela diri hari ini sudah berakhir. Sesuai aturan, kita bisa melanjutkan babak kedua sore ini. Namun, kami baru saja menerima kabar dari keluarga bahwa Gu Haoshan sangat tertarik pada pemuda ini, jadi dia akan bertarung sendiri di babak final. Demi keadilan, keluarga Gu kami telah memutuskan untuk memberi Anda 1 hari istirahat. Babak final pertarungan ini akan ditunda hingga besok pagi. Suara Guping tak terbendung, jadi meskipun ia berbicara dengan tenang, suaranya langsung menyebar ke seluruh penonton, membuat semua orang sedikit tertegun, dan kemudian mata mereka langsung memanas. Gu Haoshan yang legendaris benar-benar bersiap untuk bergerak. Lagi pula, Gu Haoshan ternyata tertarik pada Du Fei artinya, menurut Gu Haoshan, Du Fei juga punya kualifikasi untuk menantangnya. Kalau begitu, pertarungan terakhir besok kemungkinan besar akan seru luar biasa. Hehehe, Tetua Guping, terima kasih atas kebaikan keluarga Gumu. Kalau begitu aku akan datang lagi besok untuk meminta nasihatmu. Guan Lin, yang duduk di kursi belakang, bergeser dan muncul di depan, lalu berbicara sambil tersenyum. Ini bukan karena niat baik keluarga Gu kita. Sebaliknya, jika dia kalah dalam kondisinya saat ini, aku khawatir kalian tidak akan menerimanya. Guping berkata dengan tenang, juga, Gu Haoshan akan bertarung di pertandingan pertama besok. Jika kalian tidak keberatan, jangan buang waktu dan kita putuskan hasilnya dalam 1 pertandingan. 1 pertandingan untuk menentukan pemenang. Mendengar ini, mata Guan Lin sedikit menyipit. Jelas, di mata keluarga Gu, hanya Du Fei yang layak dipertimbangkan, sementara Guan Xiyu dan Guan Fengyi bahkan tidak layak untuk dilihat. Bagi mereka, mungkin ini masih memberi pengurus rumah beberapa kesempatan. Kita akan membahas masalah ini dengan saksama. Terima kasih, Tetua Guping, atas pengingatnya, kata Guan Lin lembut setelah hening sejenak. Kalian jaga diri baik-baik. Setelah mengatakan itu, Guping menggelengkan kepalanya sedikit, lalu jelas-jelas terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi. Ia pun langsung beranjak dan meninggalkan kursi kepala pelayan. Apakah 1 pertandingan akan menentukan hasilnya? Guan Lin menatap sosok Guping. Setelah beberapa saat, ia berbalik, melirik Du Fei, dan berkata sambil tersenyum, Du Fei sayang, apa pendapatmu tentang usulan keluarga Gu? Du Fei sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, aku belum melihat Gu Haoshan, jadi aku tidak bisa memberimu jawaban. Mengenai situasinya, aku khawatir aku harus membiarkan pengurus rumah tangga memutuskan sendiri. Keesokan harinya,
Ketika seberkas cahaya muncul di langit yang redup, sosok-sosok terus bermunculan ke segala arah di kota kuno tempat Yinglongtai berada, lalu terbang melintasi langit seperti belalang, dan akhirnya terbang menuju tempat di mana kemarin terjadi banyak kebisingan. Hanya dalam sekejap, kerumunan yang lebih besar dari kemarin muncul seperti kekuatan yang luar biasa, lalu membentang tanpa henti hingga ke ujung pemandangan. Jelas, berita tentang serangan Gu Haoshan yang akan datang telah menyebar luas, dan banyak orang ingin melihat apakah tokoh legendaris ini memiliki kekuatan supernatural. Bahkan lebih banyak orang yang penasaran dengan Du Fei, siapa yang memenuhi syarat untuk melawannya. Pertempuran seperti ini dipenuhi dengan begitu banyak ketidakpastian. Meskipun pada titik ini, tak seorang pun bisa memastikan hasil pertempuran selanjutnya, semua orang mengerti bahwa ketidakpastian inilah yang membuat pertempuran hari ini semakin menarik. Kolam lava kemarin telah lenyap di suatu titik, digantikan oleh hamparan batu hitam pekat yang luas, seolah-olah keluarga Gu entah bagaimana berhasil memadatkan kolam lava tersebut dalam semalam. Namun, hamparan batu hitam raksasa ini terhubung dengan teras Yinglong di pusatnya, seolah-olah memang sudah seperti ini sejak dulu. Aku ingin tahu keluarga mana yang akan mendapatkan teras Yinglong ini tahun ini. Mata semua orang tertuju pada teras Yinglong, dan semua orang mendesah dalam hati. Di alam tertutup ini, di mana sumber daya kultivasi sangat langka, hampir semua orang memiliki keinginan untuk teras Yinglong. Namun, teras tersebut dijaga oleh 4 keluarga, sehingga orang atau kekuatan lain di wilayah utara memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan akses. Namun, hal ini tidak menghalangi kerinduan mereka akan teras tersebut. Desir, saat semua orang sedang merenungkan keajaiban teras Yinglong, tiba-tiba, suara angin yang pecah menggema dari langit. Semua orang mendongak dan melihat sesosok tubuh turun dengan cepat dari puncak teras Yinglong. Bahkan saat ia jatuh di udara, ia tetap duduk bersila, seolah-olah ia baru saja meninggalkan latihan sementaranya dan akan segera kembali. Ledakan. Begitu ia mendarat di lapangan batu hitam, mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju padanya. Semua orang kemudian melihat dengan jelas bahwa pria yang tiba-tiba muncul itu berpenampilan biasa saja, tetapi ia mengenakan jubah ungu emas yang berkilauan. Ia seolah tak menyadari bahwa penampilannya telah menjadikannya pusat perhatian. Ia duduk dengan tenang, tak terpengaruh oleh yang lain. Gu Haoshan, terdengar suara terkesiap, diikuti seruan kaget dari mereka yang pernah melihat pria ini sebelumnya. Seruan ini membuat mereka yang belum pernah melihat Gu Haoshan merasakan sesuatu yang aneh. Jelas, tak seorang pun menyangka bahwa pria yang tampak biasa saja ini, seseorang yang sulit dikenali di tengah keramaian, ternyata adalah salah satu dari 3 tuan muda teratas alam tertutup utara, Gu Haoshan dari keluarga Gu. Namun, bagi mereka yang pernah menyaksikan Gu Haoshan beraksi, mereka tidak akan pernah meremehkannya sedikit pun karena penampilannya yang biasa saja. Karena hanya mereka yang pernah menyaksikannya beraksi yang tahu betapa kejamnya pria ini saat ia mulai bertarung. Di keempat sisi alun-alun, pasukan dari 4 keluarga Northern Territory telah berkumpul. Jelas, mereka semua sangat khawatir dengan hasil pertempuran hari ini. Keluarga Gu, khususnya, sangat percaya diri pada Gu Haoshan, tetapi penampilan Du Fei kemarin juga sangat mengesankan, yang memaksa mereka untuk menganggapnya serius. Jika Gu Haoshan kalah dalam pertempuran ini, keluarga Gu akan kehilangan hak mereka untuk menggunakan teras naga. Keluarga Gu tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu. Karena mereka yakin jika Gu Haoshan terus berkultivasi di Yinglongtai, dia mungkin menjadi satu-satunya orang di dunia tersegel yang memenuhi syarat untuk menantang alam bela diri suci. Desir, tepat ketika semua mata tertuju pada hal ini, tiba-tiba, semua orang mendengar suara angin bertiup dari kejauhan, dan kemudian melihat beberapa sosok berkumpul pada saat ini, dan akhirnya perlahan-lahan jatuh di kotak hitam ini. Ada 3 orang yang datang, mereka adalah Du Fei, Guan Fengyi dan Guan Xiu. Du Fei itu, dia datang. Melihat ketiga sosok ini, mata banyak orang di lapangan berbinar-binar. Mereka telah lama menunggu kedatangan Du Fei. Apa yang mereka lihat selanjutnya pasti memuaskan mereka, bukan? Setelah Du Fei mendarat, tatapannya perlahan tertuju pada pria berjubah ungu yang duduk bersila di tengah alun-alun, lalu matanya sedikit menyipit. Gu Haoshan memang salah satu dari 3 tokoh muda teratas di wilayah utara alam tertutup, tetapi sikapnya sudah sangat mencengangkan. Tepat saat tatapan Du Fei tertuju, dia tampaknya menyadari sesuatu, lalu, wajah yang tidak berubah itu tampak bergerak sedikit, lalu mata yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Saat matanya terbuka, gelombang yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar di udara di depannya. Gelombang itu begitu kuat sehingga seolah mengubah warna seluruh dunia. Seolah tidak merasakan aura mengerikan yang dimilikinya, Gu Haoshan menatap Du Fei.
Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya yang biasa, tetapi senyum ini langsung membuat wajahnya menjadi sangat dingin. Ledakan. Saat senyum dingin ini muncul, aura yang sangat dingin dan jahat tiba-tiba menyebar diam-diam dari tubuh Gu Haoshan. Kamu, apakah Du Fei? Gu Haoshan menatap Du Fei dan tersenyum lembut. Kata-katanya acuh tak acuh, seolah sedang mengobrol dengan seorang teman. Tatapan Du Fei juga tertuju pada Gu Haoshan saat ini. Aura yang bergejolak darinya membuat matanya sedikit terfokus. Aura seperti ini, dia jelas tidak salah. Alam seni bela diri tingkat menengah tingkat 4. Sungguh orang yang tangguh. Du Fei mendesah dalam hati. Ia telah menghadapi banyak musuh dalam hidupnya, tetapi Gu Haoshan adalah satu-satunya yang mencapai tingkat kehebatan seperti itu di usianya. 3 Master Gua Muda dan 4 Master Aula Muda dari Sekte Taichu Junwu, dan bahkan kakak seniornya yang mengerikan, mungkin agak dikalahkan oleh yang satu ini. Sekali lagi, Du Fei harus mendesah bahwa kekuatan generasi muda di dunia tertutup ini sungguh luar biasa. Karena Gu Haoshan sudah mencapai level seperti itu, tak heran jika pengurus rumah tangga, keluarga Zhou, dan keluarga Su sangat waspada terhadapnya. Sepertinya dia memang punya keahlian yang luar biasa. Du Fei, pria ini Gu Haoshan dari keluarga Gu. Guan Fengyi berdiri di samping Du Fei, menatap pria yang duduk bersila di depannya, dengan ketakutan yang tak tersamar di matanya. Generasi muda dari 4 keluarga besar semuanya takut pada orang ini. Apa yang sudah kau pertimbangkan, apakah ini pertandingan satu pertandingan atau pertandingan terbaik dari 3 pertandingan? Du Fei mengangguk dan bertanya dengan santai. Sayangnya, aku harus menyerahkan semuanya pada saudara Du Fei. Guan Fengyi mendesah setelah hening sejenak. Rupanya, setelah berdiskusi semalaman, para pengurus rumah tangga mengerti bahwa jika Du Fei kalah, 2 pertandingan berikutnya akan sia-sia. Jadi, lebih baik kita jalan sendiri dan memutuskan hasilnya dalam satu pertandingan. Mungkin dengan begitu, peluangnya akan lebih baik. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Karena kepala pelayan bisa membuat keputusan seperti itu juga menunjukkan kepercayaannya kepadanya. Jadi, baik untuk alasan publik maupun pribadi, dia tidak boleh kalah dalam pertempuran hari ini. Aku akan melakukan yang terbaik hari ini. Setelah hening sejenak, Du Fei berbicara perlahan. Setelah suara itu berakhir, Guan Fengyi dan Guan Xiyu mengangguk, lalu mereka bergerak hampir bersamaan dan mundur ke tempat halus kepala pelayan di luar lapangan. Semoga pilihan pengurus rumah tangga kita kali ini tepat. Guan Lin juga muncul di depan kursi saat itu. Setelah menatap lapangan sejenak, ia menghela napas dan berbicara. Hahaha, sepertinya kali ini, kepala pelayan memilih untuk memutuskan hasilnya dalam satu ronde. Ini adalah bukti keberanian dan kemurahan hati yang langka bagi seorang kepala pelayan. Entah dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri itu. Di seberang alun-alun, di tempat duduk keluarga Gu, Gu Ping menyipitkan matanya saat menatap pemandangan itu, lalu berbicara dengan ringan. Kepercayaan diri mereka jelas berasal dari Du Fei ini, kan entah dari mana mereka menemukan penolong ini, tapi dia benar-benar cakap. Di sebelah Gu Ping, duduk seorang pria tua berambut putih. Namanya Gu Yuan, dan dia juga seorang tetua dengan status tinggi di keluarga Gu. Semoga tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Gu Ping menghela napas dan berbicara pelan setelah mendengar ini. Jelas, penampilan Du Fei kemarin terlalu luar biasa. Bahkan orang-orang seperti mereka pun sedikit takut saat ini. Silakan santai, para tetua. Dengan adanya saudara Gu Haoshan di sini, bahkan jika para pemimpin kecil dari 3 sekte beraksi di wilayah utara perbatasan yang tersegel ini, hasilnya paling banter hanya seri. Orang yang datang entah dari mana ini ingin menang itu hanya angan-angan. Di belakang kedua lelaki tua itu, seorang gadis cantik berjubah merah tiba-tiba terkekeh dan berbicara. Gadis itu tinggi dan cantik, dan sangat terkenal di keluarga Gu. Ia dipanggil Gu Lian. Bisa dibilang ia adalah salah satu penggemar berat Gu Haoshan. Menurutnya, keinginan Du Fei untuk menantang Gu Haoshan hanyalah untuk mencari kematiannya sendiri. Meskipun kau percaya pada Gu Haoshan, ini bukan hal yang buruk, tapi jangan remehkan para pahlawan dunia ini. Gu Ping mengerutkan kening dan berteriak. Mendengar ini, Gu Lian tidak mengatakan apa-apa, hanya melengkungkan bibirnya dengan nada meremehkan, tanpa banyak perubahan pada ekspresinya. Melihat pemandangan ini, Gu Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena keberadaan Gu Haoshan, sebagian besar murid keluarga Gu terlihat seperti ini. Apa yang bisa dia lakukan? Du Fei tidak menyadari berbagai sikap orang lain saat ini, juga tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Di matanya, hanya ada sosok berjubah ungu. Gelombang yang memancar darinya membuat Du Fei merasakan sedikit hawa dingin di kulitnya.
Ia tahu bahwa Gu Haoshan ini akan menjadi salah satu lawan terkuat yang pernah dihadapinya sejak debutnya. Panggilan, napas putih panjang keluar dari lubang hidung Du Fei, dan saat dia menghembuskannya, mata Du Fei tiba-tiba menjadi sangat tajam saat ini. Haha, tampangmu bagus sekali. Tahu nggak, pecundang-pecundang lain itu bahkan nggak berani menatap wajahku kalau mereka melihatku. Sudah lama aku nggak lihat tampangmu yang kayak gitu. Saat ekspresi Du Fei berubah, Gu Haoshan tersenyum dan berbicara. Bersamaan dengan senyumnya, aura yang sangat ganas langsung menyerbu ke arah Du Fei. Aura itu sangat ganas dan penuh dengan niat membasmi yang membara. Meskipun wajah Gu Haoshan saat ini masih biasa saja, aura yang dipancarkannya sekuat gunung. Sungguh suatu kehormatan. Du Fei menyipitkan mata ke arah Gu Haoshan, lalu tersenyum dan berbicara setelah beberapa saat. Begitu Du Fei selesai berbicara, sebuah kekuatan ledakan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Sepertinya Du Fei siap menyerang tanpa ragu saat ini. Dan tindakannya itu juga membuat napas yang bersiul keluar dari tubuhnya menghalangi napas Gu Haoshan sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang awalnya berbisik-bisik di lapangan langsung terdiam. Semua orang menyipitkan mata dan melihat pemandangan ini. Jelas, mereka semua tahu bahwa dua orang di depan mereka jelas tidak mudah dihadapi. Semua orang bilang Gu Haoshan dari keluarga Gu adalah salah satu dari tiga pria terkuat generasi muda di wilayah utara. Hari ini, aku ingin melihatnya sendiri. Du Fei mengepalkan tangannya pelan, menatap Gu Haoshan, dan berkata. Begitu selesai berbicara, Du Fei tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, energi sejati berwarna-warni menyembur dari permukaan tubuhnya, dan rune berwarna-warni mengalir deras di sekujur tubuhnya, tampak sangat indah. Hahaha, coba aku lihat ide bagus. Semua orang bilang aku, Gu Haoshan, sombong dan angkuh, tapi aku tak pernah menyangka kau lebih angkuh dan angkuh dariku. Kau boleh melihatnya kalau mau, tapi harga untuk melihatnya bisa jadi nyawamu. Gu Haoshan tertawa dan berbicara, tetapi aura pembasmi yang kuat terpancar dari wajahnya yang tenang. Kemudian, ia akhirnya terlihat berdiri perlahan dari tanah, dan tangannya, yang tampak agak kering, perlahan terulur dari lengan bajunya yang lebar. Tatapan Du Fei menyipit saat Gu Haoshan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya tampak berbeda dari orang biasa, tampak tidak sesuai dengan usianya. Meski begitu, aura metalik samar terpancar dari telapak tangannya, membuatnya tampak seperti dua bilah pisau yang sangat tajam. Aku sungguh menyukai kesombonganmu, karena menginjak-injak orang sepertimu adalah minatku yang terbesar, tidak diragukan lagi. Gu Haoshan menyeringai pada Du Fei, dan kemudian dia melihat tubuhnya tiba-tiba jatuh ke depan, tetapi pada saat jatuh, seluruh tubuhnya tiba-tiba menyerbu keluar seperti monster pemburu. Desir, gerakan Gu Haoshan sangat cepat, hampir seperti hantu. Dalam sekejap, bayangan yang tersisa muncul, dan sosoknya hampir seperti seberkas cahaya, bergerak langsung ke arah Du Fei. Kecepatannya luar biasa. Du Fei menatap pemandangan itu, matanya berkedut. Gu Haoshan memang seorang master bela diri tingkat menengah tingkat 4 yang kuat. Gerakan biasa seperti itu saja sudah menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Kecepatan seperti itu mustahil ditangkap bahkan dengan penglihatannya. Satu-satunya cara untuk mendeteksinya adalah melalui persepsi mental. Ledakan. Hampir pada saat kekuatan mental itu menyebar, Du Fei melangkah ke samping dan mendarat tepat di tanah. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menyusut ke kiri. Dor, dor, dor. Tepat saat Du Fei mencondongkan tubuh ke depan, dia melihat udara tiba-tiba meledak di tempatnya berdiri tadi, dan tangan Gu Haoshan langsung jatuh ke arah tempat itu seperti dua tombak panjang. Ketika melihat Du Fei berhasil menghindar, ekspresi main-main muncul di wajah Gu Haoshan, tetapi dia membalikkan tangannya, dan telapak tangannya tetap menusuk ke arah tenggorokan Du Fei dengan cepat. Ketika Gu Haoshan menyerang, serangannya sangat brutal. Jelas, jika dia berhasil dengan salah satu jurusnya, hasilnya bukan sekadar kekalahan. Tangannya, bagaikan tombak, dengan cepat terentang di depannya, tetapi Du Fei tidak mundur kali ini. Ia malah bertepuk tangan, dan dalam sekejap, energi sejati yang berwarna-warni menyebar dan membentuk perisai berwarna-warni tepat di depannya. Dentang. Saat mereka bersendewa, suara logam berbenturan menyebar seketika, dan riak angin yang sangat mengerikan menyebar hampir seketika, sungguh menakjubkan. Kamu punya beberapa keterampilan. Ketika Gu Haoshan melihat Du Fei mampu menangkis semua serangannya, senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi di saat berikutnya, cahaya dingin memancar dari kedalaman matanya. Namun, aku tidak tahu bahwa teknik jahat pemecah tombak emasku begitu mudah dipatahkan. Saat suara Gu Haoshan jatuh,
sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya yang menunjuk ke perisai kristal berwarna-warni. Ketika Du Fei melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil dan perasaan yang sangat menakutkan langsung muncul dalam hatinya, menyebabkan dia hampir tanpa sadar menoleh ke samping. Desir, begitu Du Fei bergerak, dia melihat perisai kristal warna-warni itu benar-benar tertusuk secara langsung, lalu seberkas cahaya keemasan melesat keluar seketika, lalu melewati bahu Du Fei. Mendengus, Du Fei mengerang dan langsung mundur. Kemudian ia menoleh ke bahunya dan melihat dua luka di bahunya. Darah mengucur deras, mewarnai separuh tubuhnya menjadi merah. Jika bukan karena perlindungan tubuh abadi Tian Feng, bahkan Du Fei mungkin akan kehilangan lengannya. Apa, pertarungan di lapangan bisa dikatakan selesai dalam sekejap. Oleh karena itu, banyak orang melihat Du Fei terluka hanya dalam sekejap, dan pemandangan ini membuat banyak orang terkesiap. Seperti yang diharapkan dari Gu Haoshan dari keluarga Gu. Hanya dengan satu gerakan, bocah sombong itu terluka. Sungguh mengesankan. Sepertinya anak itu agak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apa dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan mengalahkan Wang Yan, dia bisa menandingi Gu Haoshan? Di kursi kepala pelayan, ekspresi Guan Fengyi, Guan Xiu, dan yang lainnya sedikit berubah. Jelas, mereka tidak menyangka Du Fei akan terluka hanya setelah satu pertarungan. Mungkinkah Gu Haoshan benar-benar sekuat itu sehingga tak ada yang bisa menandinginya? Apakah saudara Du Fei baik-baik saja? Guan Ting menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi khawatir di wajahnya, wajah mungilnya sangat gugup. Seharusnya tidak apa-apa, kakakmu Du Fei bukan orang biasa. Dia tidak akan bertindak jika tidak punya peluang menang. Guan Yan mendesah dalam hati dan menghiburnya dengan lembut. Mendengar ini, Guan Ting mengangguk, tetapi bagaimanapun orang melihatnya, wajahnya masih penuh kekhawatiran. Di kursi keluarga Gu, Gu Lian menyaksikan adegan ini dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Ia lalu mendengus, sudah kubilang, orang ini hanya badut. Di depan kakak Gu Haoshan, dia bukan apa-apa. Kenapa kau begitu senang? Meskipun Du Fei terkena jurus, dia tidak hanya menghindari titik-titik vital, tapi jurus Gu Haoshan juga hanya menyebabkan luka ringan. Ini tidak akan berpengaruh pada kemenangan atau kekalahanmu nanti. Gu Yuan tiba-tiba berkata dengan ringan, jangan terlalu senang dulu. Du Fei ini tidak mudah dihadapi. Mendengar ini, Gu Lian sedikit terkejut. Jelas ia sedikit ragu. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata pelan, tapi, jurus pemecah tombak emas milik saudara Gu Haoshan adalah seni bela diri tertinggi keluarga Gu kita. Jurus ini tidak mudah untuk dilawan. Apa kau lupa pertarungan kemarin? Du Fei ini jelas bukan orang biasa. Kekuatan fisiknya begitu dahsyat hingga mungkin di luar imajinasi kita. Dan yang terpenting, orang ini sangat kejam dan tegas dalam gerakannya. Jelas, dia juga terlatih dalam pertempuran berdarah. Hanya orang seperti itu yang benar-benar kuat. Para jenius dari keluarga lain hanyalah bunga di rumah kaca. Mereka tak berguna di hadapannya. Dan jika kau, saudara Gu Haoshan, tidak menganggapnya serius, kau mungkin akan mendapat masalah kali ini. Karena itu, kompetisi baru saja dimulai, sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Kata Gu Yuan ringan, tetapi sorot matanya sangat serius. Mendengarnya mengatakan ini, Gu Ping mengangguk pelan, dan tatapannya yang menatap Du Fei dipenuhi dengan kesungguhan yang luar biasa. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Gu Haoshan setelah 3 tahun berlatih keras di Yinglongtai, Du Fei yang muncul entah dari mana ini jelas bukan orang yang mudah ditipu. Sudut mulut Gu Lian berkedut, dan dia masih tampak enggan. Meskipun kedua tetua ini sangat bergengsi, dia tidak percaya ada yang bisa mengalahkan kakak laki-lakinya, Gu Haoshan. Haha, tubuhmu sungguh kuat. Pantas saja Wang Yan bisa dikalahkan olehmu. Di arena, Gu Haoshan tersenyum tipis. Ia menatap Du Fei dan berbicara sambil terkekeh. Namun, meskipun ekspresinya santai, secercah kejutan terpancar di matanya. Ia sangat menyadari kekuatan jurusnya sebelumnya. Bahkan jika Wang Yan terkena jurus itu, ia pasti akan terluka parah dan langsung kabur. Namun, orang ini hanya menderita luka ringan di tubuhnya. Serangan yang sangat kuat. Du Fei mengulurkan tangan dan menepuk luka di bahunya beberapa kali, menghentikan pendarahan sebelum tersenyum. Namun, senyumnya tampak sangat dingin saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam kariernya Du Fei mengalami cedera seperti itu saat melawan seseorang segenerasinya. Gu Haoshan ini memang pantas menyandang gelar 3 generasi muda terbaik di Northern Territory. Dibandingkan dengan talenta lain di Northern Territory, ia jauh lebih kuat. Sepertinya aku meremehkanmu. Tapi, mungkin kau tidak tahu kalau aku jago bela diri binaraga. Selama 3 tahun di Yinglongtai, aku berhasil menguasai teknik binaraga yang cukup menarik.
Bagaimana kalau kita uji kekuatannya hari ini oke? Gu Haoshan sepertinya bertanya sesuatu kepada Du Fei, tetapi ia tidak memberi Du Fei kesempatan untuk menjawab. Ia malah menyeringai, lalu menginjak tanah. Seketika, cahaya gelap langsung menyelimuti tubuhnya. Transformasi naga hitam. Ledakan. Saat suaranya jatuh, semburan cahaya hitam pekat langsung menyapu dari tubuh Gu Haoshan, dan di tubuhnya, serpihan sisik hitam pekat yang aneh langsung menutupinya. Sisik-sisik itu seperti besi hitam, berkilau dengan kilau yang aneh, dan aura yang sangat mengerikan juga terpancar dari atasnya. Bersamaan dengan perubahan tubuh Gu Haoshan, bayangan naga dan ular yang bergulung-gulung di awan hitam samar-samar muncul di belakangnya. Meskipun samar dari kejauhan, bayangan itu sangat menarik perhatian. Saudara Gu Haoshan benar-benar menggunakan transformasi naga tinta begitu cepat. Murid-murid keluarga Gu yang tak terhitung jumlahnya mengecil menyaksikan pemandangan ini. Mereka sangat menyadari kekuatan jurus transformasi naga hitam. Apalagi mengingat Gu Haoshan telah berlatih jurus ini selama 3 tahun di teras Yinglong, orang bisa melihat betapa dahsyatnya jurus ini. Tapi mereka tidak menyangka Du Fei bisa membuat Gu Haoshan menggunakannya secepat itu. Sepertinya orang ini benar-benar bukan tandingan. Seni bela diri binaraga yang kau gunakan kemarin cukup menarik. Gunakan itu, atau kau akan mati dengan sangat buruk. Gu Haoshan menoleh dan menatap Du Fei, setengah tersenyum. Seolah-olah jika Du Fei tidak menggunakan jurus itu, ia akan mati dengan sangat buruk, tetapi jika ia menggunakannya, ia akan mati dengan lebih anggun. Transformasi molong seni bela diri yang menarik. Melihat Gu Haoshan yang tiba-tiba mencapai titik ekstrim, secercah kesungguhan melintas di mata Du Fei. Kemudian, ia menginjak tanah, dan dalam sekejap, cahaya warna-warni dengan cepat menyapu dari tubuhnya, lalu langsung berubah menjadi baju zirah yang sangat indah. Baju zirah Phoenix Surgawi. Aura warna-warni itu dengan cepat menyebar di sekujur tubuh Du Fei saat ini. Kemudian, seiring aura itu menyebar, bayangan ilusi seekor Phoenix muncul di belakang Du Fei, seolah-olah sebanding dengan Gu Haoshan. Ini memang seni bela diri yang bagus untuk membangun tubuh. Gu Haoshan menyipitkan mata dan melihat perubahan pada Du Fei, lalu mengangguk pelan. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa dalam sekejap, aura Du Fei telah menjadi beberapa kali lipat lebih kuat. Ledakan. Mata Du Fei juga tertuju pada Gu Haoshan, tetapi ia tidak tertarik untuk berbicara. Ia malah menginjak tanah, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan udara. Kemudian, sosok Du Fei muncul di hadapan Gu Haoshan seolah-olah sedang berteleportasi, lalu ia meninjunya tanpa gerakan yang berarti. Ledakan. Udara di depan tinju Du Fei terkompresi dan meledak dalam sekejap pada saat ini, dan kemudian semua orang melihat bahwa kemanapun tinju Du Fei lewat, ruang itu sedikit menggembung. Dentang. Namun, menghadapi serangan sengit Du Fei, Gu Haoshan menyeringai dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Kemudian, pada saat ini, tinjunya yang bersisik hitam pekat menghantam dan bertabrakan dengan tinju Du Fei. Saat kedua tinju itu berbenturan, suara logam beradu seketika menyebar ke seluruh lapangan, dan riak angin dari tinju itu menyapu dengan cepat, menyebabkan munculnya retakan di tanah sekitarnya. Setelah berbenturan tinju, keduanya bergetar bersamaan dan melesat mundur. Namun, Gu Haoshan kini dipenuhi kegembiraan. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia melihat Gu Haoshan memegang pisau dengan kedua tangan dan menebas Du Fei dalam sekejap. Tertawa. Dalam sekejap, dua bilah udara tajam melesat keluar. Pada saat ini, bahkan ruang terasa terkoyak. Dentang. Melihat pemandangan ini, Du Fei bertepuk tangan bersamaan. Dalam sekejap, tinju Du Fei mengenai kedua serangan itu secara bersamaan, menangkisnya secara langsung. Setelah itu, Du Fei tidak sopan dan bertepuk tangan bersamaan. Dalam sekejap, bulu-bulu kristal berwarna-warni muncul di langit. Bersamaan dengan gerakan Du Fei, bulu-bulu itu menyapu ke arah Gu Haoshan seperti badai. Hahaha, trik yang hebat. Trik yang hebat. Melihat serangan ganas Du Fei, mata Gu Haoshan berkobar dengan semangat juang. Kemudian, ia melihat tubuhnya berputar di udara, dan kakinya terayun terus-menerus dan cepat seperti naga, menghantam serangan Du Fei dengan keras. Bum 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 bum. Gerakan Gu Haoshan menghancurkan bulu-bulu kristal hampir seketika, tetapi sesaat kemudian, sosok Du Fei sudah dekat, dan ia langsung menghantam posisi Gu Haoshan. Dalam sekejap, gelombang riak energi yang mengerikan dan tak terbayangkan terus menyebar, membuat kulit kepala banyak orang merinding. Mereka sungguh tak percaya bahwa kedua orang ini bisa mencapai tingkat pertarungan seperti itu dalam sekejap hanya dengan kekuatan fisik. Bagaimana dia bisa melawan Gu Haoshan sejauh itu hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik? Di meja keluarga Gu,
Para anggota keluarga Gu menyaksikan pertempuran sengit itu berlangsung, tatapan mereka terfokus. Mereka semua tahu betapa kuatnya seseorang setelah berlatih transformasi naga tinta, tetapi mereka tidak menyangka kemampuan binaraga Du Fei akan membuatnya setara dengan Gu Haoshan. Orang yang muncul entah dari mana ini memang tidak sederhana. Tatapan Gulian ke arah arena kini kosong dari rasa benar dan arogansinya. Suara benturan daging yang dalam dan teredam membuatnya sedikit ketakutan. Di tempat pengurus rumah tangga, Guan Fengyi, Guan Xiyu dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan gugup, dengan tatapan yang sangat serius di mata mereka. Pertarungan semacam ini sungguh sangat menarik perhatian, apalagi pertarungan ini menyangkut kemenangan atau kekalahan kedua keluarga, sehingga pertarungan ini semakin menarik perhatian. Penatua Guanlin, apakah saudara Du Fei punya peluang besar untuk menang? Guanting menatap lapangan sejenak dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Guanlin menatap lapangan, ragu sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepala dan berkata, penampilan Du Fei memang agak melampaui ekspektasiku, tapi aku tidak yakin dia bisa mengalahkan Gu Haoshan. Gu Haoshan dianggap sebagai salah satu dari 3 pemuda terbaik di wilayah utara, bukan hanya karena kekuatan fisiknya. Mendengar ini, Guanting mengangguk pelan dan kembali menatap lapangan. Menurutnya, saudara Du Fei, yang selalu menciptakan keajaiban, masih dapatkah ia menciptakan keajaiban yang sesungguhnya kali ini? Ledakan. Tinju yang sangat indah dan penuh tekad itu mendarat dengan keras di dada dan perut Gu Haoshan. Kemudian terdengar suara retakan kecil. Jelas, Gu Haoshan juga terluka oleh pukulan Du Fei. Namun, Gu Haoshan tidak mundur seperti ini. Ia malah melambaikan tangannya sambil tersenyum muram. Dalam sekejap, ujung jarinya, bagaikan pisau, menembus perut Du Fei. Saat itu, baju zirah Tianfeng serapuh kertas. Baju zirah itu hancur oleh lambaian Gu Haoshan, lalu muncratkan banyak darah. Dorbang. Pada saat ini, kedua sosok lelaki itu bergetar di udara pada saat yang sama, lalu melesat cepat ke belakang, dan kemudian mendarat di tanah hampir pada saat yang bersamaan. Mendengus. Du Fei mendengus dingin, raut wajahnya agak muram. Zirah Phoenix-nya kini pangkemping dan berlumuran darah, jelas menunjukkan ia terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Di seberangnya, Gu Haoshan juga berlumuran darah, jelas tidak mendapatkan banyak kemajuan dalam pertempuran seperti itu. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, tak satu pun di antara mereka yang memperoleh keunggulan mutlak paling-paling, mereka hanya bisa dikatakan berimbang. Di sekitar alun-alun, orang-orang menyaksikan pemandangan ini, dan masing-masing dari mereka sedikit ketakutan. Mereka semua tahu betul bahwa jika mereka berada di tempat lain, mereka mungkin akan dipukuli hingga menjadi pai daging oleh pihak lawan. Namun, kedua orang ini bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam konfrontasi tingkat tinggi ini. Bisa dibilang mereka berdua benar-benar terlalu abnormal. Telapak tangan Gu Haoshan perlahan-lahan mengusap dada dan perutnya, tempat darah mengucur deras. Kemudian, ia menatap luka di dadanya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, bagus sekali, bagus sekali. Bahkan kedua orang itu tidak bisa memaksaku sampai sejauh itu hanya dengan kekuatan fisik. Gu Haoshan mengangkat kepalanya, menatap Du Fei dengan mata merah, lalu menyeringai kecil, dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi kekerasan dan darah. Du Fei menarik napas dalam-dalam perlahan, dan energi sejati yang berwarna-warni dengan cepat bersirkulasi di tubuhnya, terus-menerus melarutkan energi yang telah menyerbu tubuhnya. Meskipun ia baru saja menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk melarutkan sebagian besar kekuatan tersebut, kekuatan tubuh Gu Haoshan berada di luar imajinasi. Meskipun Du Fei telah melarutkan sebagiannya, energi yang merasuki tubuhnya masih terasa sangat tidak nyaman. Sejak Du Fei berlatih Sutra Abadi Tianfeng, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang dapat bersaing dengannya dalam kekuatan fisik sedemikian rupa. Butler, kembalinya kau kali ini sungguh patut dirayakan. Hanya dengan menghancurkan lawan sepertimu sepenuhnya, barulah itu benar-benar berarti. Senyum di wajah Gu Haoshan perlahan memudar, dan sorot matanya yang sedikit panik perlahan mereda. Namun, di balik ketenangan ini, aura yang sangat berbahaya terpancar dari seluruh tubuhnya. Jelas, Gu Haoshan ini bukan orang biasa. Dia tidak akan marah hanya karena menderita kerugian kecil, juga tidak akan merasa terhina hanya karena terluka. Dia hanya menunjukkan kekuatannya dengan hati-hati, tenang, dan sempurna. Jelas sekali, Gu Haoshan sedang berada di puncak kemampuannya saat ini. Dan Gunung Gu Hao seperti itu benar-benar mengerikan. Oke, kita sudah mencoba probing dan bermain cukup, jadi lain kali aku akan serius. Tapi, bermain seperti ini bukan ide bagus,
bagaimana kalau kita tentukan pemenangnya di langkah selanjutnya? Gu Haoshan tersenyum pada Du Fei, lalu ia tampak terdiam sejenak, dan seketika, semburan asap hitam keluar dari tubuhnya seperti badai. Seketika, seluruh dunia diselimuti asap hitam, dan bau yang sangat mengerikan pun menyebar diam-diam. Saat asap tinta memenuhi udara, Gu Haoshan perlahan mengulurkan telapak tangannya, lalu merentangkannya ke arah Du Fei dan menggenggamnya dengan lembut. Bersamaan dengan gerakannya, teriakan tajam yang dipenuhi niat membasmi juga perlahan terdengar. Api penyucian naga. Huf, huf, huf. Saat Gu Haoshan berteriak keras, naga hitam ilusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dipenuhi asap hitam. Mereka berputar-putar dan terjerat di udara, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dan ada tekanan yang sangat aneh menyebar dari tubuh mereka, yang tampaknya membawa tekanan berat, menyebabkan seluruh alun-alun tenggelam beberapa meter dalam sekejap. Ada secercah cahaya di mata Gu Haoshan saat ini. Luka-luka di tubuhnya tampak telah pulih sepenuhnya saat ini, dan tubuhnya tampak membesar tanpa disadari. Lengannya tampak berubah menjadi cakar naga saat ini. Sama seperti saat ini, Gu Haoshan telah menjadi penguasa api penyucian naga ibel ini. Du Fei, ini jalan terakhirku sekaligus jalan terkuatku. Jika kau bisa mematahkan tipuanku ini, aku akan mengaku kalah. Gu Haoshan menatap Du Fei dengan mata bak monster, lalu menyeringai dan berbicara. Du Fei memperhatikan perubahan-perubahan ini dengan tatapan serius. Untuk sesaat, ia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan tak kasat mata ini secara tak terlihat memberikan tekanan besar bagi Du Fei. Pada saat ini, bukan hanya ki internalnya yang terbatas, tetapi kekuatan dan kecepatannya mungkin juga sangat terbatas. Dan yang paling penting adalah meskipun dia dibatasi di sini, Gu Haoshan seperti ikan di air. Tampaknya transformasi naga hitam dan api penyucian naga ibel yang dipraktikkan Gu Haoshan sebenarnya adalah seperangkat seni bela diri yang perlu dikoordinasikan satu sama lain. Hanya ketika seni bela diri ini dikoordinasikan satu sama lain, kekuatan Gu Haoshan dapat dimaksimalkan. Metode yang ampuh. Dia pantas masuk 3 besar pemuda terbaik di Northern Territory. Bahkan Du Fei pun harus memujinya saat ini. Cara seperti ini sangat sulit baginya untuk dihadapi saat ini. Terlebih lagi, Gu Haoshan awalnya memiliki keunggulan absolut dalam hal level. Di api penyucian ini, kau boleh berjuang dan melawan, tapi aku harap kau tidak mati. Gu Haoshan mengangkat tangannya, dan aura di lengannya mulai meliuk. Kemudian, dengan sangat cepat, 2 pedang panjang yang tampak seperti ditempa dari gigi naga muncul di tangannya. Pada pedang panjang itu, terdapat aura memilih seseorang untuk dilahap, seolah-olah itu nyata. Desir, saat kedua pedang panjang itu muncul di telapak tangannya, Gu Haoshan menggerakkan tangannya, dan kedua pedang itu bersilangan dan menebas ke depan. Dalam sekejap, kedua tebasan hitam pekat itu saling bertautan, lalu berputar dan menuju ke arah Du Fei. Du Fei langsung menatap cahaya pedang yang datang ke arahnya, dan wajahnya tampak agak muram. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa di tempat ini, serangan Gu Haoshan telah meningkat secara signifikan, dan dengan kekuatannya sendiri, jika ia terkena saat ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun, yang paling merepotkan adalah dalam situasi ini, ia bahkan tidak bisa menghindar, karena kecepatannya sangat terbatas saat ini. Jika ia ingin menghindar, meskipun ia bisa menghindarinya pertama kali, ia pasti tidak akan bisa menghindarinya untuk kedua atau ketiga kalinya. Tapi akhir ini bukan yang kuinginkan. Pikiran Du Fei terpacu, dan dia langsung mengerti bahwa pada saat ini, tampaknya dia tidak punya pilihan lain selain menghadapinya secara langsung. Kota Tianfeng Feng Tian. Setelah menggertakkan giginya, Du Fei hanya bisa mengganti segel di tangannya. Dalam sekejap, segel giok berwarna-warni muncul di langit, lalu menyelimuti seluruh orang itu. Ledakan. Setelah sosok Du Fei terbungkus di dalamnya, 2 tebasan kuat yang saling terkait langsung mendarat di segel giok warna-warni itu. Dalam sekejap, terdengar suara keras, menyebabkan retakan halus muncul di segel giok warna-warni itu. Haha, menarik sekali. Seranganku baru saja dimulai. Bagaimana kalau kita lihat berapa banyak yang bisa kau tangkal? Gu Haoshan, memegang pedang panjangnya, menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum. Kemudian, ia menyatukan kedua tangannya, langsung menghubungkan gagang kedua pedang panjang itu. Dengan sekali putaran jari, kedua pedang panjang itu mulai berputar liar. Di tengah pusaran ini, sinar-sinar pedang hitam legam melesat terus-menerus. Pisau pembasmi api penyucian. Suas-huas-hua. Pada saat ini, serangkaian bilah hitam pekat melesat ke arah Du Fei. Setiap bilah mengandung aura yang sangat mengerikan,
dan jumlahnya cukup untuk membuat kulit kepala seseorang merinding. Itu seperti badai dahsyat yang dibentuk oleh cahaya pedang, yang menghancurkan segalanya hampir seketika dan meledak ke arah Du Fei, yang tidak dapat menghindar sama sekali. Mendengus. Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei berubah. Ia langsung menggigit lidahnya, lalu seteguk darah menyembur keluar, yang secara langsung membuat cahaya pada segel giok warna-warni itu bersinar lebih terang dan langsung membesar beberapa inci. Ding ding ding. Kemudian, sinar pedang yang pekat itu langsung jatuh pada segel giok berwarna-warni, menimbulkan suara gemerincing. Suara ini bertahan beberapa saat dan akhirnya menghilang tanpa jejak, tetapi segel giok berwarna-warni itu tidak berubah sama sekali. Jelas bahwa Du Fei telah memblokir semua serangan ganas itu. Namun, meskipun demikian, ekspresi Du Fei sedang tidak terlalu baik saat ini. Ia menyipitkan mata dan menatap pemandangan di depannya. Perasaan bahaya yang ekstrim masih menggenang di hatinya saat ini. Menarik, mereka berhasil memblokir semuanya. Gu Haoshan menyipitkan mata dan menyaksikan pemandangan itu dengan sedikit geli. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau kau mau main, ayo main besar." Begitu selesai berbicara, tangan Gu Haoshan bergetar, lalu kedua pedang panjang itu terpisah lagi. Kemudian, Gu Haoshan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya pedang yang dahsyat langsung mengembun di atas kepalanya. Asap hitam di lapangan mulai berputar liar saat ini. Bahkan naga hitam ilusi di langit mulai berputar di sekitar pedang panjang yang dipegang Gu Haoshan. Aura ganas yang terpancar dari tubuh Gu Haoshan juga mulai berputar liar saat ini. Seolah-olah, pada saat ini, Gu Haoshan, bukan, pedang panjang di tangan Gu Haoshan telah menjadi pusat dunia ini. Mereka berputar dan berputar dengan panik, terus-menerus bertemu, dan kemudian, samar-samar, cahaya pedang sepanjang ratusan meter perlahan muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah Gu Haoshan telah memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang ini. Jenis kematian seperti ini tidak diragukan lagi sangat mengerikan dan merusak. Du Fei, bisakah kau melakukan gerakan ini? Gu Haoshan tersenyum pada Du Fei, yang saat itu ekspresinya sangat jelek, lalu dia melihatnya memegang pisau dengan kedua tangan dan menebas ke depan pada saat yang bersamaan. Desir, saat dia bergerak, cahaya pedang besar itu tampak berubah menjadi seekor naga hitam yang mampu menghancurkan dunia, dan ia menyerbu dengan keganasan yang tak terelakkan. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. 990.